go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Menggali kuburan sendiri. Subscribe Penatua. Tiga Tanah Suci. Oh, Miao Xiao Miao tiba-tiba terkikik dan melanjutkan. Jadi, apakah tiga tanah suci yang didorong ke sudut oleh Raja Jahat itu tanpa sarana pembalasan? Aku selalu mendengar bahwa tiga tanah suci selalu menjadi keberadaan yang sama terkenalnya dengan Misty Illusory Manor dari penampilan sekarang. Petik 2. Kamu tidak boleh berbicara tentang kata-kata seperti itu. Miao Zhan dengan sungguh-sungguh menghentikan Miao Xiao Miao, nadanya tegas. Dia berkata dengan suara rendah, tiga tanah suci tidak pernah sederhana. Kekuatan terkuat di belakang tiga tanah suci, surga Saint Palace tidak pernah campur tangan dalam masalah ini. Dengan kata lain, apa yang ditangani Jun Moxie hanyalah kekuatan periferal dari ketiga tanah suci. Kekuatan ketiga tanah suci, tidak termasuk surga Saint Palace, memang tidak sebanding dengan kita. Tetapi jika Heaven Saint Palace terlibat, bahkan kita, Misty Illusory Manor, hanya bisa menghadapi mereka dengan keluar semua. Apalagi yang kecil, mungil, Raja Jahat. Petik 2. Maksud kakek ke-6 adalah bahwa, situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Raja Jahat ini untuk membuka fraksinya. Panggungnya saat ini, kuat tidak lebih dari mimpi pipa. Miao Xiao Miao bertanya dengan cerdik, mengedipkan matanya. Itu kurang lebih maksudku. Sepertinya kamu hanya mencoba untuk mengorek fakta dari orang tua ini. Miao Zhan terkekeh tak berdaya. Tidak ada orang luar di sini, jadi aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku benar-benar tidak memikirkan Raja Jahat yang tiba-tiba bangkit ini. Jika Evil Monarch hanya ingin membangun faksinya sendiri dan perlahan-lahan mengembangkannya untuk bersenang-senang, selama dia tidak mengungkapkan ambisi yang terlalu besar atau kekuatan yang terlalu mengesankan, maka dia masih akan dapat mempertahankannya selama beberapa tahun. Tetapi pada saat dia mengungkapkan bahwa dia bermaksud untuk membuat klaim setara dengan tiga tanah suci, atau melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk tiga tanah suci, saat tiga tanah suci tidak dapat menghadapinya sendiri, maka Heaven Saint Palace pasti akan tidak berdiri dan terus menonton. Ketika saat itu tiba, orang yang akan sial hanya akan menjadi Raja Jahat yang jahat. Petik 2. Di surga Saint Palace itu, ada tidak kurang dari 50 ahli Saint Venerable level. Dan sudah ada beberapa dari mereka yang telah menerobos ranah yang mulia. Dan, pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Miao Dao berkata sambil menghela nafas. Karena ketiga tanah suci memiliki fondasi yang begitu tebal dan solid, dan mereka memiliki kita sebagai sekutu mereka, lalu mengapa kamu menghela nafas, kakek Dao? Miao Xiao Miao merasakan bahwa ketika Miao Dao sedang mendesah, dia meliriknya. Mengapa? Bukankah itu semua karena kamu gadis? Miao Dao berpikir tanpa daya. Tetapi dia menjawab, ketika dua harimau bertarung, pasti ada satu yang terluka. Dan saat ini, kebetulan sebelum perang untuk merebut surga, saat kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran, hanya akan ada kekacauan di dunia. Harus diingat bahwa selama ada akibat tanpa akhir dari pertarungan di antara level-level yang lebih tinggi ini, itu akan mempengaruhi seluruh dunia. Ketika waktu itu tiba, orang-orang biasa akan terjebak dalam kekacauan perang selama ribuan tahun lagi. Petik 2. Bukankah kakek ke-6 mengatakan sebelumnya bahwa kekuatan Heaven Saint Palace cukup kuat untuk menjamin kemenangan? Mungkinkah Raja Jahat ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mungkinkah dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tiga tanah suci? Miao Xiao Miao mengambil poin ini dari kata-kata Miao Zhan. Dia tiba-tiba merasa kaget. Karena Miao Zhan baru saja mengatakan, tetapi pada saat dia mengungkapkan bahwa dia bermaksud untuk membuat klaim yang setara dengan tiga tanah suci, atau melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk tiga tanah suci, saat ketiga tanah suci tidak dapat menghadapinya sendiri, maka Heaven Saint Palace pasti tidak akan berdiri dan terus menonton. Petik 1 tanda seru. Kalimat ini cukup untuk menunjukkan bahwa saat ini, ketiga tanah suci tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan Raja Jahat itu dengan kekuatan mereka sendiri. Dan mereka membutuhkan para ahli dari Heaven Saint Palace untuk campur tangan untuk menekan Raja Jahat ini. Itu benar, Miao Jian menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Jika Raja Jahat benar-benar ingin melakukannya, dia pasti akan bisa melakukannya. Tetapi bahkan jika dia berhasil, kehancurannya oleh surga Saint Palace tidak dapat dihindari. Saat pertempuran ini bentrok di antara keduanya, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Ini tanpa keraguan. Petik 2. Miao Xiao Miao membelalakan matanya karena terkejut. Tapi, bukankah rumor mengatakan bahwa Raja Jahat itu, Jun Moxie dari Tianxiang, baru berumur 20 tahun? Dia sangat muda, tetapi apakah dia benar-benar mampu? Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Untuk lebih tepatnya, umur Raja Jahat itu hanya 18,5 tahun. Dia belum berusia 19 tahun. Orang yang mengatakan ini adalah yang kedua di keluarga Zhan, Zhan Wufeng. Melihat bahwa ada percakapan yang menarik di sini, ia membawa cucunya Zhan Yuting dan sudah waktunya untuk melanjutkan percakapan dari kata-kata Miao Xiao Miao. 18,5 tahun, Miao Xiao Miao menarik napas tajam. Berusia 18,5 tahun. Umur ini,
Sepertinya dia setengah tahun lebih muda dari Junye, dan secara alami, membuatnya lebih muda dariku setengah tahun. Tapi lihat dia, lalu lihat diriku sendiri. Miao Xiao Miao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit berkecil hati. Tapi dia dengan cepat mengangkat alis dan berpikir. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Suan kamu tidak akan pernah seperti Junye aku, berpengalaman dalam semua aspek dan ahli dalam setiap bidang tunggal. Selanjutnya, Junye memiliki fisik bebas dan alami yang legendaris, hanya masalah waktu baginya untuk melampaui Raja Jahat ini dalam hal budidaya Suannya. Tidak akan lama bagi Junye ku untuk menghancurkan Evil Monarch itu sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Raja Jahat ini bisa dikatakan sebagai keajaiban nomor 1 di dunia ini. Sudah lebih dari 10.000 tahun sejak keberadaan benua Suan-Suan. Tapi keajaiban seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan jika itu adalah Tuan Muda 9 meter pertama, yang prestasinya belum pernah terjadi sebelumnya, dia mungkin tidak selalu tak tertandingi. Karena bahkan jika dia memiliki kekuatan seperti Raja Jahat pada saat dia pada usia itu. Jika Raja Jahat ini berhasil melewati rintangan ini, dia mungkin hanya Tuan Muda pertama 9 meter. Dan bahkan lebih kuat, Zhan Wufeng berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang Miao Xiao Miao dan berkata sambil tersenyum, suami Nona Miao, Tuan Muda Mo Junye dengan fisik bebas dan alami, juga dapat dianggap sebagai sosok langka yang hilang di dunia ini. Tetapi nilai sejati seseorang hanya dapat ditentukan melalui perbandingan. Mo Junye mungkin salah satu dari jenisnya, tetapi dibandingkan dengan Jun Mo Xie, mereka masih berbeda dunia. Yang satu seperti burung phoenix yang menjulang tinggi di surga, yang lain lebih seperti ayam yang sayapnya belum berkembang. Petik 2. Keluarga Zhan benar-benar musnah dalam berurusan dengan fisik bebas dan alami Mo Junye ini. Tidak hanya mereka kehilangan dua penerus yang mereka punya harapan besar, mereka juga kehilangan seorang ahli yang mulia. Meskipun mereka semua meninggal karena kematian yang tidak jelas, tetapi pada akhirnya itu semua karena Mo Junye. Kebencian di antara keduanya tertanam dalam-dalam. Saat ini, mereka akhirnya memiliki kesempatan langka untuk mempermalukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkannya sepenuhnya? Mo Junye adalah keajaiban, tapi saat ini, ada keajaiban luar biasa yang 1000 kali lebih kuat dari Mo Junye. Sebelum Jun Mo Xie yang menantang surga ini, Mo Junye mungkin berkembang menjadi kuat di masa depan, tapi saat ini, dia bukan apa-apa. Bagaimana mungkin kultivasi Golden Swan saja mencukupi? Dia hanya semut. Zhan Wufeng tahu menghina Mo Junye sebelum Miao Xiao Miao adalah sesuatu yang tidak cocok untuk statusnya sendiri, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Nada bicaranya sangat ramah, dan senyumnya masih menggantung di wajahnya. Tapi provokasinya sangat jelas. Siapa yang kamu katakan adalah Phoenix? Siapa ayam itu? Kamu ayam botak. Miao Xiao Miao sangat marah sehingga wajahnya yang cantik berubah merah, suaranya juga menjadi tajam saat dia menatap Shen Emperor tingkat ketiga dari keluarga Zhan dengan penuh perhatian. Tatapan dingin di matanya begitu tajam sehingga ahli Shen Emperor Zhan Wufeng agak takut menghadapinya. Adik perempuan Xiao Miao, siapa Phoenix dan siapa ayamnya? Apakah kita benar-benar harus mengejanya? Zhan Yuting berkata sambil tersenyum, mengipasi dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, keadilan adalah kehendak bebas rakyat. Reputasi Jun Mo Xie benar-benar mengguncang dunia, memandang rendah dunia. Dan dengan kekuatannya sendiri, ia menciptakan kerajaannya sendiri dari ketiadaan, dan mengklaim dirinya setara dengan kekuatan terkuat dari benua Suan-Suan, 3 tanah suci. Dan berdiri di posisi yang lebih menguntungkan. Sedangkan Mo Junye kamu mungkin memiliki fisik bebas dan alami, tetapi ia hanya memiliki kekuatan Suan emas. Dan paling-paling, dia hanya tahu beberapa trik dan metode tercela. Dia mungkin bahkan tidak memiliki sarana untuk berjuang untuk dirinya sendiri. Jangan katakan padaku bahwa dibandingkan dengan Jun Mo Xie, Mo Junye adalah Phoenix. Petik 2. Kamu, Miao Xiao Miao sangat marah sehingga tubuhnya bergetar. Tapi dia tiba-tiba tenang dan mengejek dengan dingin. Tuan muda ketiga Zhan benar, sangat mengesankan dan luar biasa bahwa Jun Mo Xie memiliki prestasi dan kekuatan semacam ini untuk usianya. Membandingkannya sebagai burung phoenix yang terbang di langit masuk akal. Adapun Junye aku, memang benar bahwa sayapnya masih belum berkembang. Tapi jika Junye adalah seekor ayam, maka, apa keluarga Zhan yang telah dikalahkan oleh Junye berdasarkan kekuatannya saja? Cacing yang hancur di bawah cakar yang tajam. Petik 2. Bagaimana bisa Miao Xiao Miao menanggung penghinaan terang-terangan bahwa pasangan dari keluarga Zhan ini melemparkan pada Jun Junye? Dia memberikan bantahan yang kuat, memuntahkan segala macam kata-kata tajam. Zhan Yuting tidak bisa membantu tetapi tercengang saat mendengar ini. Dia tidak pernah mengira Miao Xiao Miao yang berbicara dengan lembut mampu mengucapkan kata-kata seperti itu, dan dengan cara yang tidak tergoyahkan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi benar-benar merah. Setelah beberapa lama, dia membalas dengan malu. Itu karena dia beruntung. Dia kebetulan bertemu dengan keahliannya. Kalau tidak, Mo Junye pasti sudah hancur. Petik 2. Oh, aku heran mengapa keluarga Zhan sangat sial. Keberuntungan kamu ditentukan oleh kehendak surga. Jika bahkan surga tidak berdiri di sisi keluarga Zhan, lalu apa kemenangan atau kekalahan yang kamu bicarakan? Apa Phoenix dan ayam,
Katak yang di bagian bawah sumur sombong berbicara tentang makhluk-makhluk di surga, benar-benar bodoh. Miao Xiao Miao tidak lagi menahan lidahnya, kata-katanya tajam dan memotong seperti pisau. Miao Xiao Miao selalu pemarah dan tidak pernah separah ini. Tapi keluarga Zan menghina Mo Junye menginjak-injak skala terbalik di hati Miao Xiao Miao. Sedemikian rupa yang tidak terkendali dan tak terkendali. Tapi beberapa kalimatnya, terutama jika surga tidak berdiri di sisi keluarga Zan, telah menusuk tepat di tempat sakit Zan Wufeng. Zan Wufeng memikirkan bagaimana upaya keluarga Zan selama ribuan tahun membara. Bukankah itu benar-benar kasus, bahkan surga tidak berdiri di sisi keluarga Zan? Kilatan dingin melintas di matanya saat rambut hitamnya mulai naik. Subscribe Penatua. Zan Wufeng tidak pernah menyangka bahwa gadis ini setajam ini. Setiap baris sangat menghina seolah-olah dia mengisyaratkan sesuatu yang lain. Dari kata-katanya, seolah-olah dia tahu sesuatu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih waspada terhadapnya. Tapi dia hanya punya ketakutan tak berdasar. Alasan mengapa Miao Xiao Miao mengatakan ini sepenuhnya karena dia dipaksa oleh kata-kata mereka, dan bukan karena dia benar-benar memegang beberapa rahasia keluarga Zan. Tapi seperti kata pepatah, ucapan kasual terdengar penting bagi pendengar yang mencurigakan. Saat Zan Wufeng mendengar ini, dia merasakan sesuatu yang aneh dan tidak bisa membantu tetapi mulai merasa curiga. Berhentilah bertengkar. Kami melakukan perjalanan ini mewakili Misti Ilusori Manor. Mengapa kita bertengkar di antara kita sendiri? Zan Wufeng, umurmu sudah beberapa ratus tahun. Berperang dengan gadis muda dengan cara yang tidak terkendali, apakah kamu masih memiliki rasa malu? Miao Dao berbalik dan menegur dengan tidak sabar. Tatapannya yang dingin menatap Zan Wuyun. Tapi perlindungannya terhadap Miao Xiao Miao jelas dalam kata-katanya. Zan Wufeng memerah dan segera menutup mulutnya. Miao Zan mengejek dengan dingin. Dia menemukan orang-orang ini dari keluarga Zan tak tertahankan. Karena dia sudah bermaksud untuk tidak membawa orang-orang ini hidup kembali, tentu saja dia tidak perlu bercanda dengan beberapa orang yang akan mati. Tetapi dia masih merasa bahwa waktu berlalu sedikit terlalu lambat, membiarkan para bangsawan ini bersikap sombong seperti ini di hadapannya. Saat ini, Miao Zan sedang berpikir, haruskah aku membiarkan orang-orang ini mati di tangan Raja Jahat? Atau biarkan mereka mati di tanganku? Karena mereka ditakdirkan untuk tidak kembali hidup-hidup, sebagai lawan membiarkan orang luar melakukannya dengan mudah, mungkin juga melakukannya sendiri, sehingga kematian mereka tidak akan menurunkan reputasi besar Misti Ilusori Manor. Miao Jian menarik napas perlahan dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa orang-orang dari tiga tanah suci belum tiba? Meskipun ini adalah jarak dari tiga tanah suci, tetapi tidak masuk akal untuk tidak satu pun dari mereka yang belum tiba. Petik 2. Miao Dao tersenyum. Tiga tanah suci selalu meletus dalam cara mereka menangani berbagai hal. Mereka sering mendapatkan inisiatif dengan menyerang terlebih dahulu, menangkap musuh lengah. Aku yakin mereka sudah dekat. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Miao Dao berubah. Setelah itu, ekspresi Miao Jian dan Miao Zan juga berubah serius. Mereka bertiga berbalik untuk melihat ke arah hutan lebat. Ada aura kuat yang datang dari arah itu dengan kecepatan sangat tinggi. Miao Dao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung. Sungguh aneh, berbicara tentang iblis. Miao Jian menggelengkan kepalanya dan mengucapkan dengan lembut, orang-orang di tanah suci benar-benar iblis. Kamu berbicara tentang Beastris Start dan dia datang. Petik 2. Miao Xiao Miao tertawa terbahak-bahak, tubuhnya gemetar karena tawa. Kata-kata Miao Jian benar-benar menghina. Brother Miao, untuk datang sepagi ini. Sepertinya Misti Ilusori Manor agak khawatir tentang masalah ini dengan Raja Jahat. Kami telah mengizinkan Brother Miao menunggu kami begitu lama, itu benar-benar dosa besar. Suara yang jernih dan tidak berbunyi terdengar. Mengikuti suara ini, 7 sosok putih muncul dari hutan lebat. Saudaraku, mengapa kamu yang datang secara pribadi? Sepertinya dunia dewa yang elusif datang siap. Miao Zan tertawa dan berjalan untuk menyambut. Dari bayang-bayang hutan, 7 sosok putih muncul, 6 laki-laki dan seorang perempuan. Mereka semua mengenakan jubah putih. Pria-pria itu memiliki rambut abu-abu, dan pandangan tajam di mata mereka. Satu-satunya wanita di antara mereka tampak seperti dia telah keluar dari sebuah lukisan, kecantikan yang halus seperti seorang abadi yang telah turun di dunia fana. Aku percaya yang satu ini di tengah adalah tuan istana saat ini dari dunia keabadian yang sulit dipahami, Mo Wudao. Mata Miao Zan mendarat pada pria di tengah 7 orang itu dengan tatapan ingin tahu di matanya. Wajah orang ini ganteng seperti giok mahkota dengan fitur-fitur halus. Dia memiliki jubah putih yang kontras dengan rambut hitamnya. Pada pandangan pertama, dia benar-benar tampak seperti keberadaan dunia lain, sangat riang dan tidak terkekang. Dan yang paling penting, di antara 7 orang ini, ia memiliki kultivasi terendah. Hanya dalam hal kultivasi, dia hanya sedikit lebih kuat dari Miao Xiao Miao dan Zhan Yuting di antara mereka yang hadir. Tetapi dia memiliki suasana tenang, percaya diri, dan tenang, dengan nada bangsawan yang samar-samar, seolah-olah dia memberi perintah tanpa membuka mulutnya. Dan dari 6 orang lainnya, di antara 5 orang itu, 3 adalah Saint Emperor dan 2 Saint Venerables.
Dan perempuan cantik itu juga memiliki tingkat kultivasi dari Yang Mulia. Kekuatannya sedikit lebih tinggi di antara mereka semua. Keenam orang ini mungkin berada di atas Mo Dao dalam hal kultivasi mereka, tetapi dalam hal kehadiran, ia sangat menonjol. Sudah cukup untuk mengatakan bahwa orang ini tidak biasa. Ini adalah sikap yang dikembangkan dari memberi perintah dari posisi tinggi untuk waktu yang lama. Orang lain tidak memilikinya. Mo Dao memiliki pandangan yang baik di matanya saat dia melihat Miao Zhan dan menyambutnya dengan senyum. Ini Miao Zhan dari Misty Illusory Manor. Senior Miao, Junior Mo Dao ini menyapa senior. Kata-katanya sangat biasa, tetapi saat kalimat biasa ini keluar dari mulutnya, itu memberi seseorang perasaan yang tulus dan tulus. Ditambah dengan sorot matanya, semua orang merasa bahwa salamnya tulus dan tulus, tanpa sedikit pun kepalsuan. Miao Zhan menatapnya untuk sementara waktu tanpa bicara. Mo Dao mempertahankan senyumnya. Meskipun dia tidak membuka mulut untuk berbicara lagi, tetapi senyum tulus dan tatapan jernih di matanya membuat orang merasa bahwa orang ini adalah pria yang sopan dan pantas berteman. Mo Dao, benar-benar luar biasa. Miao Zhan menghela nafas dengan lembut. Hanya sikap ini saja yang benar-benar langka ditemukan di Misty Illusory Manor, dengan pengecualian Miao Huanyu. Tidak heran orang ini bisa menguasai dunia abadi yang elusif dengan kekuatan tingkat ketiga yang mulia tanpa siapapun yang tidak yakin. Hanya kelihayan mendalam ini dalam metodenya saja sudah tak tertandingi. Wu Dao tidak layak atas pujian, luar biasa, dari senior. Urusan duniawi telah mengganggu aku selama bertahun-tahun dan aku benar-benar malu tidak memiliki kemajuan dalam kultivasi aku. Senior Qiao Ying adalah kepala untuk perjalanan kali ini. Junior ini hanya di sini untuk menebus angka-angka. Kata Mo Dao, menunjuk wanita dalam kelompok mereka. Wanita elegan itu adalah Qiao Ying. Dengan status dan posisi Qiao Ying, dia tidak perlu tampil dalam perjalanan ini. Tapi Qiao Ying benar-benar khawatir tentang lotus indah yang diambil Jun Moxie. Bagi Qiao Ying, lotus indah itu seperti anak-anaknya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak terlalu khawatir? Perasaan semacam ini secara alami tidak ada bandingannya dengan yang lain. Qiao Ying mungkin kuat dan merupakan orang yang memimpin perjalanan ini di antara yang lainnya dari dunia abadi yang sulit dipahami, tetapi ketika menyangkut urusan, itu adalah kasus sebaliknya. Tapi itu adalah fakta bahwa statusnya luar biasa, jadi meskipun Mo Dao adalah istana dewa dunia abadi, dia masih memperlakukannya dengan hormat. Tetapi tidak ada yang akan percaya bahwa dialah yang memimpin perjalanan ini. Ini Nona Qiao Ying, kami sudah lama mendengar nama besar kamu. Miao Zhan berkata dengan tulus. Di seluruh Misty Illusory Manor, hampir semua orang tahu nama Qiao Ying. Dia adalah satu-satunya keberadaan unik lainnya yang telah memakan 7 buah suci berwarna di luar Misty Illusory Manor. Dan pada saat yang sama, dia juga cukup beruntung untuk memakan lotus indah. Dan lebih dari sekali, nasib baik semacam ini yang diberkati oleh surga benar-benar tiada taraf. Tidak hanya Miao Zhan, tetapi Miao Dao, Miao Jian, Miao Xiao Miao, dan orang-orang dari keluarga Zhan juga memusatkan pandangan mereka pada Qiao Ying. Mereka semua pernah mendengar namanya, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi itu benar-benar pembuka mata bagi mereka hari ini. Qiao Ying mungkin memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi dibandingkan dengan orang biasa tanpa kultivasi Xuan, dia bingung bagaimana harus bereaksi terhadap penampilan orang lain. Dia tidak tahu bagaimana membalas. Setelah melihat langsing semua senior hari ini, Misty Illusory Manor benar-benar memenuhi reputasinya. Mo Dao benar-benar malu. Mo Dao menghela nafas. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya, semangat rendahnya terlihat jelas di wajahnya. Dan ada sedikit rasa malu. Meskipun itu hanya flash, semua orang melihatnya. Ini membuat orang percaya bahwa orang ini mengakui kekurangannya sendiri, praktis dan realistis, tidak berlebihan sama sekali, dia benar-benar orang yang layak dipercaya. Hanya baris ini saja yang menyelamatkan Qiao Ying dari kecanggungan dirinya. Benar-benar halus dan cukup apik untuk membuat segalanya berjalan sesuai keinginannya. Tanah suci mengendalikan dunia dan memerintah dunia sekuler, jika bukan karena istana Tuan mau memerintah dunia abadi yang abadi, bagaimana orang-orang tua itu punya waktu untuk berkultivasi? Miao Zhan berkata sambil tersenyum. Istana Lord Mo mungkin telah terhambat dalam kultivasi kamu, tetapi itu semua untuk kesejahteraan semua kehidupan di dunia. Pekerjaan kamu saat ini akan menguntungkan 1000 tahun ke depan. Orang tua ini dan yang lainnya benar-benar merasakan penghormatan yang mendalam bagi seseorang seperti Istana Dewa. Bahkan jika kultivasi kamu agak lemah, tapi apa masalahnya? Petik 2. Dapat dilihat bahwa Miao Zhan memiliki kesan yang baik tentang Mo Dao. Benar-benar sulit untuk merasa tidak menyukai seseorang ketika menghadapi seseorang seperti ini. Mo Dao tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin aku tidak memahami logika ini? Hanya saja, semua orang mampu berbicara tentang logika ini, termasuk aku sendiri. Tapi masih tak terhindarkan untuk merasakan kekecewaan. Kejenakaan Wu Dao yang belum dewasa, benar-benar telah membuat ejekan senior. Saat mereka berbicara, kedua belah pihak dengan mudah berjalan bersama menuju tenda yang telah mereka buat sebelumnya.
Tiga Kaisar Saint dari Elusive World of Immortals mulai dengan cepat mendirikan tenda mereka sendiri di samping tenda-tenda yang didirikan Misty Illusory Manor. Mereka mungkin ahli Saint Emperor, tetapi dibandingkan dengan Miao Zhan dan Qiao Ying, mereka benar-benar tidak berarti apa-apa. Semua orang saling berbasa-basi dan memasuki tenda, duduk sesuai dengan status mereka. Mo Dao mungkin seorang junior, tapi dia masih penguasa istana dari dunia dewa yang sulit dipahami, dan pada saat yang sama, kata-katanya paling penting di antara semua yang hadir. Jadi dia mengambil kursi pertama. Mo Dao duduk, lalu Qiao Ying, yang memegang komando hanya nama, duduk di kursi kedua. Haha, aku ingin tahu pendapat apa yang dimiliki para senior Misty Illusory Manor terhadap Raja Jahat yang membuka fraksinya sendiri. Mo Dao bertanya sambil tersenyum, tatapan tenang di matanya, dan ekspresi rendah hati di wajahnya. Saat kalimat ini diucapkan, Miao Dao, Miao Jian, Miao Zhan dan Zhan Wufeng merasakannya pada saat bersamaan. Hanya melalui beberapa pertukaran salam dan karisma dan pidatonya yang unik, Mo Dao telah berhasil mengendalikan arah pembicaraan. Pria ini benar-benar mengesankan. Pertanyaannya adalah, pendapat apa yang mereka miliki terhadap Raja Jahat yang membuka fraksinya? Tidak ada masalah dengan pertanyaan ini pada pandangan pertama, itu adalah pertanyaan yang sangat biasa. Tapi semua pemikiran dibatasi dalam topik ini. Saat kamu berbicara, kamu harus menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Dan sementara pertanyaan ini mungkin tampak seperti pertanyaan biasa pada pandangan pertama, ada fokus yang sangat tajam tersembunyi di dalam. Dan itu berfokus pada Raja Jahat. Mereka berempat tahu bahwa saat Mo Dao mulai dengan kalimat ini, jika mereka tidak dapat membawa topik lain menjadi cukup kuat untuk mengubah yang sekarang, semua percakapan yang mengikuti akan dikendalikan oleh Mo Dao dan akan dipimpin ke arah yang tidak menguntungkan bagi Raja Jahat. Dan situasi semacam ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka yang berasal dari Misty Illusory Manor, yang telah memutuskan untuk berdiri netral dan mengamati terlebih dahulu. Tapi semua orang datang karena masalah Raja Jahat memulai fraksinya sendiri, jadi topik apa yang lebih penting dari ini? Subscribe Penatua. Aku ingin tahu apa pendapat Palace Lord Mo. Miao Zhan terkekeh. Kami, Misty Illusory Manor, berada jauh dari dunia sekuler. Ketika datang ke benua Suan-Suan, kita akan selamanya menonton dari jauh. Kami benar-benar tidak memiliki banyak pemahaman tentang Raja Jahat. Istana Lord Mo dapat membagikan pendapat kamu dan taktik yang akan digunakan oleh dunia dewa yang sulit kali ini. Kami menggunakannya sebagai referensi, bagaimana itu? Petik 2. Mo Dao tertawa getir. Miao Senior benar-benar mengesankan, hanya kalimat saja, kamu mendorong pertanyaan ini kembali ke junior ini. Haha, bagaimanapun, mengenai hal ini, aku benar-benar tidak ada yang mengatakan. Itu bukan karena aku berusaha menghindari memberikan pendapat aku, tetapi karena saudara aku, Mo Xiaoyao, benar-benar mati secara tragis di tangan Raja Jahat Jun Moxie. Pembalasan dan kebencian ini terlalu dalam. Jadi, tidak peduli apa yang aku katakan, itu akan menjadi bias dan tidak adil. Petik 2. Dia mengerutkan alisnya, seolah-olah dia dalam keadaan darurat. Jika lanjut usia bisa memberiku petunjukmu, itu yang terbaik. Tetapi jika masih sulit untuk memiliki pendapat, maka itu menunggu si Ruo Chen dari kota emas tertinggi, dan Laut Darah Ilusi Huyan Hao Bo tiba terlebih dahulu. Lalu, kita bisa membuat tindakan balasan untuk menghadapi situasi ini bersama-sama. Petik 2. Miao Zhan tersenyum tanpa komitmen dan menjawab. Istana Lord Mo jujur, berbicara dari lubuk hatimu. Tapi ini merupakan perjalanan yang melelahkan bagi semua orang, kita harus istirahat dulu. Hal ini tidak mendesak, masih ada waktu sebelum tanggal 15. Kami benar-benar memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan otak untuk memikirkan tindakan balasan yang sempurna. Petik 2. Pandangan tajam melintas di mata Mo Dao sebelum menghilang. Dia tersenyum dengan tulus dan menjawab. Karena itu, aku harus menyusahkan senior untuk mengkhawatirkannya kalau begitu. Semua orang dari keluarga Miao kembali ke tenda mereka, semuanya mengenakan kerutan. Zhan Wuyun juga datang untuk bergabung dengan mereka, duduk. Apa pendapatmu tentang Mo Dao ini? Miao Zhan bertanya dengan sungguh-sungguh, menatap semua orang dengan alisnya berkerut. Mo Dao ini benar-benar sulit untuk dianalisis. Jika kita bisa mengetahuinya, aku percaya itu akan setara dengan mencari tahu setengah dari Jun Moxie. Mo Dao memegang posisi terdepan di antara tiga tanah suci. Maka di masa depan, jika kita bekerja dengan tiga tanah suci di masa depan, kita akan lebih percaya diri. Dan tujuan kami saat ini adalah untuk mengetahui disposisi dan karakteristik Jun Moxie, serta kekuatan dan kelemahannya. Jika ketiga tanah suci benar-benar dikalahkan, ini juga merupakan poin penting untuk bekerja dengan Raja Jahat. Petik 2. Ini juga apa yang telah diperintahkan Lord-Lord dengan serius untuk kita lakukan sebelum kita datang, dan itu harus dilakukan dengan baik. Miao Zhan sangat serius dan berhati-hati ketika dia mengatakan kalimat ini. Terutama ketika dia mengatakan kalimat, jika tiga tanah suci benar-benar dikalahkan, dia jelas ragu, tetapi akhirnya mengatakannya. Tetapi jelas bahwa dia sangat kesulitan mengeluarkan kata, dikalahkan. Seolah-olah di jantung ahli Misty Illusory Manor ini,
Kekalahan dari tiga tanah suci di tangan Evil Monarch adalah sesuatu yang terdengar konyol, tetapi bukan sepenuhnya mustahil. Saat ini dikatakan, semua orang jatuh ke pikiran yang mendalam. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Miao Zhan dengan kata-katanya. Mereka hanya berinteraksi singkat dengan Mo Wudao, mereka hampir tidak memiliki pertukaran yang signifikan dan mereka berpisah begitu saja. Semua orang bisa dengan mudah mengulangi percakapan antara Miao Zhan dan Mo Wudao sebelumnya. Mereka hanya basa-basi. Dari awal hingga akhir, mereka hanya basa-basi. Tapi Miao Zhan ingin mencari tahu informasi berharga dari pasangan ini. Dan dari sana, analisis Mo Wudao sebagai pribadi. Ini adalah harapan yang tinggi. Bahkan Miao Xiao Miao terkejut. Dalam sudut pandangnya, dari betapa harmonisnya pertukaran antara kedua pihak tadi, dia meskipun kakek keenam ini memiliki kesan yang baik tentang Dewa Istana Dewa Dunia yang abadi ini, seolah-olah ada keakraban pada pandangan pertama. Siapa yang tahu bahwa saat dia berbalik, dia ingin membedah pikiran dan pikiran orang lain. Dunia orang dewasa benar-benar tidak dapat dipahami. Orang ini, Mo Wudao. Mo Wudao, Miao Dao mengernyitkan alisnya dan mulai berpikir keras. Dia dan Miao Jian adalah orang-orang yang seperti tukang daging pembunuh. Itu benar-benar bukan keahlian mereka untuk berpikir dan menganalisis secara rinci. Setelah bergumam sendiri untuk sesaat, dia berkata, aku tidak tahu mengapa, aku tidak suka orang ini. Petik 2. Setelah sekian lama, dia hanya berhasil membuat kalimat ini. Miao Zhan sangat marah. Kamu tidak bilang. Siapa yang peduli apakah kamu suka atau tidak suka padanya? Aku hanya ingin tahu, mengapa. Dan ini malah, kamu bahkan tidak tahu bagian terpenting ini. Tapi Miao Jian menganggukkan kepalanya dengan agresif, setuju dengan saudaranya. Miao Xiao Miao tertawa terkikik. Wu Feng, kamu duluan. Miao Zhan menghela nafas. Ini juga makna terbesar yang dimilikinya untuk memanggil Zhan Wu Feng. Dan satu-satunya tujuan dan penggunaan Zhan Wu Feng ada di operasi ini. Hanya seseorang yang terbiasa bermain dengan skema dan plot yang ahli dalam menganalisis. Membiarkannya melakukan analisis memanfaatkan bakat seseorang. Mo Wudao, Zhan Wu Feng menghirup udara saat dia mencoba mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Orang ini sebagai aura seorang pemimpin dan sangat mudah didekati, membuat orang tanpa sadar merasa segar dan harmonis ketika berada di sekitarnya. Dan satu hal lagi, baik itu dalam kata-kata atau tindakannya, itu mengungkapkan bahwa dia adalah seseorang dengan pendidikan dan sikap tenang yang baik. Ketika dia berbicara, dia selalu menatap langsung ke mata pihak lain, dan tatapannya tulus, menunjukkan ketulusan hatinya yang tertinggi. Terutama ketika datang ke kontrol pidatonya. Kemungkinan dia telah melalui pelatihan ketat. Dia tahu persis kata-kata mana yang harus ditekankan, kalimat mana yang sengaja disampaikan nanti, nada apa yang digunakan untuk setiap kata. Petik 2. Zhan Wu Feng berkata, ini adalah sesuatu yang hanya perlu dilatih oleh bangsawan. Tetapi sebagian besar keluarga bangsawan tidak akan sampai sejauh ini. Seseorang seperti ini tidak akan muncul tanpa upaya akumulasi dari banyak generasi. Namun Mo Wudao telah dibawa ke titik kesempurnaan dan dapat dikatakan sebagai ahli di antara para ahli dalam aspek ini, yang benar-benar luar biasa. Petik 2. Ekspresi kekaguman yang tulus muncul di mata Miao Zhan. Analisis oleh Zhan Wu Feng ini dimulai dari luar dalam membedah Mo Wudao sebagai pribadi. Dia tidak langsung menentukan bagaimana orang ini suka, tetapi sebaliknya, melalui kata-kata dan pidatonya, itu menguraikan sikap dan temperamen Mo Wudao. Tidak heran orang ini dianggap sebagai orang kedua dalam keluarga Zhan. Dia benar-benar luar biasa. Dan ada satu hal lagi yang penting. Mo Wudao sangat pandai mengendalikan situasi secara halus. Setiap kali dia mengendalikan arah pembicaraan, dia menggunakan balasan pihak lain untuk secara halus namun dengan paksa membawa kontrol kembali ke dirinya sendiri. Namun dia kebal. Kalau bukan karena ulasan ini di belakang, orang mungkin benar-benar tidak melihat kebenaran ini. Petik 2. Zhan Wu Feng mengangkat kepalanya dan menutup matanya saat dia mengingat skenario dengan hati-hati sebelumnya. Namun dia terus berbicara perlahan. Faktanya, saat dia mengatakan kalimat pertamanya, dia sudah mengungkapkan permusuhannya terhadap Raja Jahat. Tapi itu tidak keluar dari mulutnya, dia berharap bahwa orang lain akan menjelaskannya untuknya. Jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya. Petik 2. Setelah melihat penolakan Paman ke-6 berkomentar, seolah-olah dia menyadari bahwa metode ini tidak berhasil, dia segera mundur dan berubah menjadi taktik mundur untuk maju lebih jauh. Dengan mengambil inisiatif untuk berbicara tentang bagaimana saudara laki-lakinya meninggal di tangan Jun Moxie, ia akan dapat menghindari kecurigaan. Kalau tidak, kata-katanya akan menjadi bias dan tidak adil. Ini akan membuat kita merasa bahwa dia jujur dan benar-benar akan tetap tidak memihak terlepas dari alasan pribadinya. Yang selanjutnya akan mendapatkan pengakuan kita dan meninggalkan kesan yang baik. Petik 2. Zhan Wu Feng adalah generasi yang lebih rendah dari Miao Zhan, Miao Dao dan Miao Jian, jadi dia menyebutnya Paman ke-6. Dengan cara ini, pertama, kita akan memahami bahwa ada kebencian yang sangat besar dan permusuhan di antara mereka berdua yang tidak bisa didamaikan. Kedua, ia menunjukkan keadilan dan ketidakberpihakannya yang tegas.
Mengenakan gambar pahlawan yang adil dan jujur, membuat semua orang merasakan penghormatan yang mendalam untuknya. Setiap orang yang mendengar kata-katanya akan berpikir, saudaranya sendiri telah dibunuh oleh seseorang, tetapi ia masih dapat mempertahankan prinsip-prinsipnya untuk bersikap adil. Orang ini benar-benar orang yang baik hati, yang mengagumkan. Dan ketika dia mengatakannya seperti ini, meskipun itu memperjelas keadilan yang dia junjung tinggi, itu pada dasarnya adalah ketidakadilan terbesar. Karena kita akan berpikir, Mo Dao sangat berprinsip, tetapi Jun Mo Xie masih membunuh saudaranya. Kemudian Jun Mo Xie yang salah, dan sampai hari ini, permusuhan di antara mereka belum diselesaikan. Apakah ini Jun Mo Xie iblis besar? Tipe yang mampu melakukan segala macam kejahatan. Jadi meskipun Mo Dao menggambarkan dirinya sebagai mundur, dia pada dasarnya telah mengambil langkah besar ke depan. Dan jika kita tidak dapat menganalisis dan melihat langkah yang diambilnya, kita secara tidak sadar akan mengembangkan prasangka terhadap Jun Mo Xie, atau bahkan pendapat yang pasti dari Jun Mo Xie. Secara tidak sadar, dalam interaksi kita di masa depan dengan Jun Mo Xie, kita akan merasa terasing tentang dia. Kami bahkan tidak perlu menangani apapun, cukup pandangan saja sudah cukup. Dan agar Jun Mo Xie bisa sampai ke tempat dia hari ini, bagaimana dia bisa sederhana? Setiap tampilan dan tindakan akan cukup baginya untuk diperhatikan. Saat dia berjaga-jaga, selama periode sensitif ini, pikiran bawah sadarnya akan menganggap Misty Illusory Manor sebagai musuhnya. Dan ketiga tanah suci hanya perlu menambahkan bahan bakar ke api, dan itu akan menjadi fakta, bahkan jika itu bukan niat kita. Jadi, semua ini bisa dikatakan sebagai plot Mo Dao. Dalam beberapa pertukaran, ia menciptakan musuh yang kuat untuk Jun Mo Xie, dan pada saat yang sama, memperoleh sekutu yang pasti untuk tiga tanah suci. Karena dari berita, orang ini Jun Mo Xie adalah seseorang yang memiliki temperamen yang tidak terkendali dan benar-benar tidak terkendali. Orang ini tidak pernah peduli tentang siapa lawannya dan tidak pernah takut. Ketika tiba saatnya untuk menyerang, dia akan terus maju bahkan jika itu adalah sang kaisar. Dia bahkan berani menyinggung tiga tanah suci dengan begitu terang-terangan, maka bisa dikatakan bahwa dia mungkin tidak perlu diganggu oleh Misty Illusory Manor. Paling-paling, dia hanya tidak ingin harus berurusan dengan lawan kuat lain ketika dia berurusan dengan tiga tanah suci. Petik 2. Jadi saat kita mendengar kata-kata Mo Dao, dan itu mengembangkan dampak pada kita, bahkan jika itu sedikit pun, pertentangan antara kita dan Raja Jahat tidak bisa dihindari. Karena ini adalah satu-satunya kelemahan yang dimiliki Jun Mo Xie yang bisa digunakan lawannya. Memperkuat sifat terbesar musuh dan memanfaatkannya, Mo Dao benar-benar luar biasa dalam skema dan taktiknya. Zhang Wuyun menghela nafas panjang, tenggorokannya terasa agak kering karena berbicara. Dia melihat sekeliling untuk mencari cangkir dan menuangkan air untuk dirinya sendiri dan meneguknya. Setelah dia menggosok mulutnya, dia melanjutkan. Jadi, Paman ke-6, Wu Feng berpikir bahwa orang ini Mo Dao. Sangat jahat, dia bermaksud memanfaatkan kita, tidak ada keraguan tentang ini. Petik 2. Zhan Wu Feng telah memberikan analisis logis yang menyeluruh dan jelas. Tetapi Miao Zhan, Miao Xiao Miao, Miao Dao dan Miao Jian bingung mendengar hal ini. Karena mengesampingkan apakah analisis Zhan Wu Feng masuk akal untuk sementara waktu, premis yang dia bicarakan sangat jelas, dia berdiri kokoh di sisi Jun Mo Xie. Tegas dan tak tergoyahkan. Tapi kenapa? Subscribe Penatua. Ini Zhan Wu Feng tampaknya tidak pernah bertemu jahat monark ini sebelumnya. Meskipun analisisnya masuk akal dan bahkan sangat akurat, dia berbicara seperti ini seolah-olah dia berbicara untuk Jun Mo Xie. Mereka, apa hubungan yang mereka miliki? Miao Zhan mengerutkan alisnya dan berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya mengerti. Dan karena dia mengerti, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara aneh di tenggorokannya, sebelum terbatuk dengan keras. Dia terbatuk-batuk begitu keras hingga seluruh tubuhnya bergetar, dan wajahnya berubah merah saat ia hampir pingsan. Mengapa Saint Venerable yang kuat tiba-tiba batuk dengan cara seperti itu? Karena niat Zhan Wu Feng sebenarnya untuk memberikan pukulan untuk keluarga Miao. Karena dari sudut tertentu, Miao keluarga bisa dikatakan hampir tak tertandingi di seluruh Misty Illusory Manor. Adapun masa depan, mereka memiliki legendaris gratis dan alam fisik yang potensial adalah kata tak ada habisnya, sebagai anak in hukum mereka. Jika tidak ada kecelakaan, anak in hukum ini pasti akan menjadi pilar terkuat yang mendukung Miao keluarga di masa depan. Dan itu adalah hasil yang keluarga Zhan tidak bisa izinkan. Dengan demikian, Zhan Wu Feng berharap untuk menggunakan Jun Mo Xie untuk menentang besar prodigi Mo. Menggunakan Jun Mo Xie untuk menghancurkan Mo Junye. Karena di dunia ini, sepertinya hanya Jun Mo Xie yang mampu menyaingi Mo Junye. Selanjutnya, yang pertama akan dapat mengklaim superioritas dengan sangat mudah. Pasti ada anak ketiga yang bisa dibandingkan bersama dua. The Misty Illusory Manor hanya datang ke sini kali ini untuk melihat lebih baik di kekuatan baru ini, sehingga mereka lebih bisa memutuskan siapa yang membuang banyak mereka dengan memastikan taruhan benar-benar aman. Sebagai keluarga Zhan, mereka datang dengan rencana kecil mereka sendiri. Sebelum mereka tiba di sini, mereka sudah memutuskan bahwa keluarga Zhan akan bekerja dengan Jun Mo Xie.
Miao Zhan benar-benar tepat dengan tebakannya. Ini tidak diragukan lagi adalah rencana terbaik untuk keluarga Zhan. Itu juga tujuan utama perjalanan Zhan Wufeng ke benua Xuan kali ini. Untuk benar, dengan upaya terbesar, dan terlepas dari harga, tali Jun Moxie masuk. Jika mereka benar-benar bisa membangun hubungan kerjasama yang tepat dengan Jun Moxie, itu pasti akan menjadi kesepakatan yang hanya akan menguntungkan dan tidak merugikan Zhan Family. Jika kemampuan Jun Moxie benar-benar cukup besar, akhirnya mengelola untuk menghancurkan Tanah Suci, maka posisi Zhan keluarga di Misti Ilusi Manor secara alami juga akan meningkat oleh asosiasi dengan dia. Itu bahkan mungkin bagi mereka untuk mendorong Miao keluarga turun di satu stroke. Alasan untuk ini adalah sederhana, jika seluruh Xuan benua itu di tangan sekutu setia kebanyakan Zhan keluarga, Jun Moxie. Bahkan Misti Ilusi Manor akan punya pilihan selain mengakui di beberapa daerah. Setelah semua, Misti Ilusi Manor masih diperlukan untuk mengandalkan Xuan benua untuk sejumlah besar sumber daya yang berharga. Sebagai sekutu terkuat Jun Moxie, akan konyol jika keluarga Zhan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan jika Jun Moxie, raja jahat ini dikalahkan, keluarga Zhan masih akan menggunakan semua kemampuan mereka untuk mencegah Jun Moxie meninggal. Setelah itu, mereka akan mengulurkan tangan mereka dan mengundangnya ke Misti Illusory Manor. Dengan begitu, keluarga Zhan akan mendapatkan ahli tingkat puncak lainnya. Selain itu, dia adalah orang dewasa yang berbakat dan tak tertandingi yang potensinya jauh melampaui bahkan fisik bebas dan alami. Dengan dia, keluarga Zhan masih bisa memerintah otoritas besar di Misti Illusory Manor. Paling-paling, mereka hanya perlu menghabiskan beberapa upaya untuk menghentikan ketiga Tanah Suci dari mengejar masalah ini, namun, keuntungan masih akan sangat besar. Bahkan jika Jun Moxie hanya membantu keluarga Zhan untuk berurusan dengan keluarga Miao sebagai rasa terima kasih karena mereka menyelamatkannya, itu masih akan menjadi peluang besar bagi keluarga Zhan. Setelah semua, jika Jun Moxie pergi ke Misti Ilusi Manor, itu berarti bahwa Jun Moxie juga akan berdiri di samping Mo Junye, yang mewakili masa depan seluruh Misti Ilusi Manor. Strategi yang dikandung keluarga Zhan ini bisa dikatakan sangat pintar, dan bahkan orang yang paling keras sekalipun tidak akan dapat menemukan celah dalam rencana ini. Namun, seluruh rencana ini bersandar pada prasyarat yang sangat sederhana. Itu, bahwa Jun Moxie dan Mo Junye dua orang yang berbeda. Itu semua. Selama dua orang yang berbeda, ada yang benar-benar akan ada celah, lebih jauh lagi, peluang rencana mereka berhasil akan sangat tinggi. Mengirim bantal untuk seseorang membutuhkan tidur, dan memberikan batu bara di musim dingin. Dalam situasi di mana tiga Tanah Suci bernafas di lehernya seperti gunung yang berat, dukungan dari keluarga Zhan pasti bisa dikatakan mengirimkan batu bara di musim dingin. Bahkan Jun Moxie lebih keras hati, ia masih akan merasa bersyukur atas nikmat yang besar ini. Setelah semua, di tingkat Jun Moxie budidaya, itu benar-benar cukup sulit baginya untuk dibunuh. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan lawan, selama dia bisa bertahan untuk sesaat, keluarga Zhan pasti akan bisa menyelamatkannya. Dengan kemampuan Jun Moxie saat ini, bahkan jika lawannya adalah Tuan Muda Nine Netherfotin, ia pasti akan dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Investasi keluarga Zhan pasti akan melihat pengembalian yang jauh di atas harapan mereka. Rencana keluarga Zhan ini hanya bisa digambarkan sebagai brilian. Setelah rencana besar mereka dari 1000 tahun hancur, mereka masih bisa datang dengan rencana ini yang tidak kalah dengan yang sebelumnya. Bakat dalam keluarga Zhan memang mengesankan. Kecerdasan dan kemampuan licik mereka bahkan lebih menakjubkan. Sayangnya, masalah dunia ini sungguh ajaib. Prasyarat sederhana sebenarnya tidak sesederhana itu. Sayangnya, Jun Moxie yang keluarga Zhan ingin dukung sebagai saingan bagi Mo Junye, sebenarnya adalah orang yang sama. Jun Moxie adalah Mo Junye dan juga jenius anak in hukum keluarga Miao. Jadi tidak peduli seberapa detail dan mulus rencana keluarga Zhan, akhirnya hanya akan menjadi lelucon. Setelah menggunakan semua upaya itu, mereka akan menemukan bahwa mereka hanya menggunakan kekuatan itu untuk menggali kuburan mereka sendiri. Menggali lubang dengan sempurna, dan kemudian memasukkan kepala lebih dulu ke dalamnya bersama seluruh keluarga di belakangnya. Siapa yang pernah mendengar hal seperti itu? Karena alasan yang tepat ini, Miao Zhan, yang tiba-tiba mengerti segalanya, mulai batuk dan tersedak. Apakah ini drama F*** King? Mungkinkah benar-benar tidak ada cerita tanpa kebetulan? Apakah benar-benar ada hal yang kontradiktif di dunia? Tampak seperti keberuntungan Zhan keluarga telah benar-benar mencapai titik terendah saat ini. Bagaimana mereka bahkan datang dengan rencana penggalian kuburan yang sempurna seperti itu? Bagaimana F*** King berbakat seluruh keluarga diisi dengan jenius? Kakek ke-6, apa yang salah denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Miao Miao Xiao berteriak sok. Ahli sebuah Sein mulia tiba-tiba batuk begitu berat. Ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi bahkan untuk orang berusia dengan budidaya perak Xuan. Aku baik-baik. Miao Zhan akhirnya berhasil menghentikan batuk sambil memutar ekspresi wajah dengan kesulitan besar dan berkata, orang tua ini benar-benar terlalu terkejut.
Analisis Wu Feng terlalu bagus. Orang tua ini sudah mencoba untuk berpikir sebagai buruk tentang Mo Wudao mungkin, tapi aku tidak menganggap itu sedemikian rupa. Tampak seperti berbakat benar-benar datang dari generasi muda. Orang tua ini terlalu tidak berguna dan sudah tua sekarang. Petik 2. Zhan Wufeng tertawa keras dan berkata sederhana, keenam paman telah berbicara terlalu berat. Paman keenam hanya menjadi lebih bijak seiring bertambahnya usia. Jika kamu membuat kesalahan dalam menilai seseorang, itu hanya karena keenam paman adalah orang yang benar dan jujur, tidak pernah berhubungan dengan orang lain dengan skema, untuk junior ini untuk dapat berbagi beban wajar saja. Aku benar-benar sudah terlalu tua sekarang, Miao Zhan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jadi, karena kita sudah mengidentifikasi skema Mo Wudao, apa yang harus kita lakukan acara yang sebenarnya? Tanya Miao Dao. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bertindak sesuai dengan rencana awal kita, menghadapi perubahan dengan tetap stabil. Selain itu, kita harus lebih berhati-hati dengan setiap gerakan kita mulai dari sini. Miao Zhan menghela nafas berat dan berkata, terlepas dari apa jenis skema Mo Wudao adalah perencanaan, kita perlu berdiri di tanah kami. Kami tidak mencari keuntungan sesaat, tapi sekutu untuk bekerja sama dengan dalam jangka panjang. Tidak peduli seberapa dalam skemanya, kita hanya perlu berpura-pura seolah-olah kita tidak bisa melihatnya. Zhan Wufeng tertawa dan mengangguk. Keenam paman memang bijaksana, berurusan dengan perubahan dengan tetap stabil. Itu adalah metode terbaik untuk keadaan kita saat ini. Petik 2. Dia tidak khawatir bahwa mereka akan mengubah keputusan mereka. Karena keputusan Miao keluarga akan selalu perlu untuk memikul tanggung jawab seluruh misti ilusi manor. Dan Zhan keluarga hanya bisa melanjutkan rencana mereka sendiri ketika Miao keluarga sedang menanggung berat tanggung jawab seluruh misti ilusi manor. Jika tidak ada misti ilusori manor, atau jika itu runtuh, apa artinya akan ada bahkan jika keluarga Zhan menempati seluruh misti ilusori manor sendirian? Dari sudut tertentu, itu tidak salah untuk mengatakan bahwa Zhan keluarga adalah parasit terbesar dari misti ilusi manor. Tapi Miao Xiao hanya menjadi lebih dan lebih bingung saat ia mendengarkan. Itu Junyi Moxie, hanya orang macam apa dia? Semakin ia mendengar, semakin terkejut ia tumbuh. Orang-orang di sini adalah semua anggota yang sangat penting dari misti ilusi manor. Tapi terlepas dari keluarga Zhan atau keluarga Miao, mereka semua telah memberi Jun Moxie evaluasi yang sangat tinggi. Bahkan bisa dianggap terlalu tinggi dari evaluasi. Dalam bertahun-tahun, ini masih pertama kalinya bahwa Miao Xiao telah melihat Miao keluarga dan keluarga Zhan menyetujui sesuatu. Dan semua ini karena raja jahat itu. Jun Moxie, pertanyaan ini, kamu harus menyimpannya besok untuk bertanya pada Mo Wudao sendiri. Mungkin besok, ketika sisa 3 tanah suci tiba, kamu akan dapat memahami lebih. Informasi yang kami miliki sekarang masih belum lengkap. Petik 2. Miao Zhan tampak agak penuh arti Miao Xiao dan berkata, kata-katanya tampaknya memiliki makna lain dalam diri mereka, tapi Miao Xiao hanya bisa merasakan bahwa keenam kakek ini berbicara sedikit sebuah aneh. Mengenai apa yang aneh tentang itu, dia tidak bisa mengatakan. Pada malam itu juga, orang-orang dari Laut Darah Ilusi dan Kota Emas tertinggi juga tiba, satu demi satu. Seperti yang diharapkan dari para ahli dari misti ilusi manor, 2 tanah suci ini juga telah datang ke sini, yang dipimpin langsung oleh istana Lord mereka. Jika seseorang hanya melihat status para tamu yang muncul kali ini, ketiga tanah suci bisa dikatakan telah memberikan wajah jahat raja jahat ini. Para pemimpin dari 3 tanah suci telah semua datang secara pribadi untuk menawarkan ucapan selamat. Dari zaman kuno, hanya misti ilusi manor telah melihat suatu kehormatan ketika mereka mengadakan upacara pembukaan mereka sendiri bertahun-tahun yang lalu. Dan itu suatu hal lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dan sekarang, seolah-olah sejarah telah berulang, menyebabkan semua orang terkesiap dengan kejutan dan kejutan. Pada saat itu, 3 tanah suci juga cukup bersedia untuk membiarkan misti ilusi manor mandiri. Ucapan selamat juga diisi dengan permusuhan yang mendalam dan sangat volatile. Kalau bukan karena hubungan baik Miao Qingcheng dengan saudaranya senior lainnya, pertarungan besar mungkin telah meletus hari itu, dengan semua pihak menderita kerugian besar. Dari penampilan dari situasi saat ini, ketegangan di udara itu tidak kurang dari waktu itu. Itu juga sangat fluktuatif, seolah-olah langkah yang salah sedikit pun di kedua sisi akan secara instan menandakan sungai darah. Mahkamah Golden City ini si Ruo Chen juga telah membawa 6 ahli besar, sama seperti ilusi darah laut ini Huyan Aobo. Dengan tampilan tunggal, itu jelas bahwa 3 faksi telah memutuskan bersama-sama ini, bahkan formasi mereka yang persis sama. Poin umum lainnya adalah bahwa wajah orang-orang ini sama-sama berat. Seperti fajar tiba, semua orang berkumpul dan mulai mendiskusikan tindakan mereka. Miao Xiao menjadi muda, tidak bisa membantu dirinya sendiri, dan bertanya lagi, ini Junyi Moxie, hanya orang macam apa dia? Miao Xiao benar-benar sangat bersikeras tentang pertanyaan ini. Karena dia sangat yakin. Subscribe Penatua. Bagaimana Jun Yeku lebih buruk dari itu Jun Moxie? Tetapi mengapa dia tidak mendapatkan evaluasi setinggi itu? Ini terlalu tidak adil. Berdasarkan apa?
Apa yang baik tentang Jun Mo Xie itu? Jun Yeku memiliki tubuh fisik bebas dan alami yang legendaris. Bahkan jika kultivasinya sedikit kurang sekarang, itu hanya sementara. Diberi sedikit waktu lagi, prestasinya akan tak terhindarkan. Jun Mo Xie, momen ketika nama ini disebutkan, wajah ketiga Lord Pelas dan 18 ahli di samping mereka langsung berubah jelek. Selain itu, bahkan ada sedikit ketakutan. Orang itu, benar-benar sulit dikatakan. Si Ruo Chen menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan setumpuk kertas, setebal 10 halaman. Ini semua informasi yang kami kumpulkan pada Jun Mo Xie. Sudah dipelajari berkali-kali, diteorikan, dan dipelajari berulang-ulang. Jika semua informasi dikeluarkan, aku khawatir seluruh tenda ini akan diisi. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang telah kami kumpulkan padanya. Petik 2. Sejujurnya, 3 tanah suci kami telah mengevaluasi Jun Mo Xie secara pribadi. Dan hasilnya sebenarnya sangat berbeda. Huyan Aobo menghela nafas dan mengeluarkan setumpuk kertas juga. Mo Udao tersenyum pahit dan juga mengeluarkan banyak kertas. Bagaimana bisa? Bukankah dia anak muda yang belum genap 20 tahun? Bagaimana mungkin itu rumit? Kali ini, bukan hanya Miao Xiao Miao, tetapi Miao Dao dan yang lainnya juga bingung. Mo Udao mengerutkan alisnya dengan ringan dan membaca dengan nada lambat. Jun Mo Xie, pria, 19 tahun ini. Warga Tianxiang, kakek adalah Jun Zantian, ayah Jun Wu Hui, ibu Dongfang Wenxin dari keluarga aristokrat Dongfang. Petik 2. Dia terus melafalkan nama-nama semua orang di keluarga Jun dan bahkan memperkenalkan mereka dengan sangat serius. Penelitiannya sangat rinci, dan bahkan pelayan kecil Kir pun tidak ketinggalan. Sikap dan cara Jun Mo Xie berinteraksi dengan orang lain sejak masa kecilnya sampai sekarang telah dicatat secara rinci. Itu tidak mungkin. Istana Lord Mo, bagaimana mungkin ada perbedaan besar dalam karakter orang ini dari ketika ia masih muda dan sekarang? Miao Dao mengerutkan alisnya. Ini juga bagian kita yang paling bingung, kata Mo Udao sambil tersenyum pahit. Sejak usia 12 tahun, Jun Mo Xie sudah mulai melakukan semua jenis tindakan jahat. Dia pernah pergi bersama teman-temannya yang sama buruknya ke rumah bordil di Tianxiang, dan setelah itu, mereka menjadi tidak masuk akal, mengatakan bahwa pengalaman itu tidak nyaman, menolak untuk membayar. Mereka bahkan memukuli P3L4 cur setengah mati, dan ketika bos rumah bordil naik kepada mereka untuk memohon belas kasihan, Jun Mo Xie melanjutkan untuk menghancurkan seluruh rumah bordil. Petik 2. Miao Xiao Miao berseru dengan tidak percaya. Siapa yang akan membayangkan bahwa raja jahat ini adalah basis dan orang tercela di masa lalu? Untuk berpikir bahwa mereka memiliki wajah untuk membandingkannya dengan Jun Ye-nya. Saat Mo Udao berbicara di sini, dia menghela nafas. Sehubungan dengan masalah ini, kami telah membuat beberapa analisis. Apakah itu tindakan yang dilakukan sebagai penyamaran terhadap sesuatu yang lain, atau jika itu murni karya seorang Debau Cekaya? Ada banyak pendapat berbeda tentang ini, dan belum ada kesimpulan apapun. Petik 2. Miao Xiao Miao bahkan lebih terkejut sekarang. Ini, apakah masih ada kebutuhan untuk menganalisis perilaku semacam ini? Pada usia 12,5 tahun, Jun Mo Xie mengendarai kuda liar di jalan yang sibuk, menginjak-injak lebih dari 7 orang. 3 orang lumpuh. Ketika dia pulang, kakeknya, Jun Zantian sangat marah dan memukulnya dengan keras. Menurut beberapa, kakinya hampir patah karena pemukulan. Ada banyak poin yang membingungkan tentang acara ini juga. Dengan level Jun Mo Xie saat ini, dia seharusnya sudah mulai berkultivasi pada waktu itu. Bagaimana kaki kultivator bisa patah dengan mudah? Namun, bahkan ada catatan tentang ini di rumah sakit kota Tianxiang. Bahkan tabib istana secara pribadi keluar. Masalah ini tampaknya tidak palsu. Jika dia sudah mulai bertindak sejak saat itu, maka, masalah ini layak dipikirkan secara luas, si Ruo Chen yang berbicara kali ini. Ketika Jun Mo Xie hampir berusia 13 tahun, dia melihat seorang gadis biasa di jalan-jalan yang dia sukai sesuai keinginannya. Jadi, dia memukuli orang tua gadis itu dan dengan paksa menculik rumahnya untuk pelecehan. Untungnya, dia dihentikan oleh kakeknya dan dipukuli lagi. Setelah itu, gadis itu dikembalikan kepada orang tuanya dan kompensasi besar diberikan. Mo Udao mengisap napas dalam-dalam dan melanjutkan. Baru-baru ini kami mengetahui bahwa gadis itu sudah menikah dengan anak. Selanjutnya, Mo Udao batuk kering dan berkata, ketika gadis itu menikah, dia masih perempat W4N. Wajah Miao Xiao Miao memerah, dan ekspresi jijik muncul di matanya. Jun Mo Xie ini, hanyalah sampah manusia. Aku sebenarnya membandingkannya dengan Jun Yeku. Betapa memalukannya ini untuk Jun Ye. Disitulah masalah ini adalah yang paling aneh, Mo Udao mengerutkan alisnya dan melanjutkan. Karena dia telah diculik di rumah, bagaimana Jun Zantian sampai pada waktunya untuk menyelamatkannya? Harus ada yang tahu. Masalah itu, tidak butuh banyak waktu. Jadi bagaimana dia bisa mempertahankan kemurniannya? Petik 2. Qiao Ying dan Miao Xiao Miao keduanya mendengus ringan dan berbalik dengan wajah merah. Yang tidak diketahui orang-orang ini adalah bahwa hal-hal yang membuat mereka bingung, sebenarnya semuanya dilakukan oleh Jun Mo Xie asli sebelum Jun Xie menyeberang.
Jun Moxie asli adalah sampah yang benar-benar tanpa hukum dan tercela. Tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang itu sama sekali. Pertama kali seseorang mengunjungi rumah bordil harus menjadi pengalaman yang menyenangkan. Bagi sebagian orang, itu bahkan akan menjadi pengalaman yang menyakitkan. Karena itu menyakitkan, secara alami akan tidak nyaman. Karena itu bukan pengalaman yang memuaskan, bagaimana dia mau membayar. Menghancurkan rumah bordil itu hanya untuk melampiaskan amarahnya. Adapun penculikan, itu hanya karena dia gagal kehilangan keperawanannya terakhir kali, itulah sebabnya dia bertindak berdasarkan dorongan untuk mencoba lagi. Tapi segera setelah merebut kembali gadis itu, dia ditarik oleh Fatih Tang Yuan untuk minum. Ketika dia kembali dalam keadaan mabuk, gadis itu sudah dibebaskan oleh Tuan Tua Juni. Sesederhana itu. Tetapi ketika Tanah Suci telah melakukan penyelidikan yang luas karena tindakan-tindakan itu, mengambil pernyataan dari semua saksi yang dapat mereka temukan. Mengapa dia melakukan itu pada waktu itu? Apakah ada makna yang lebih dalam di balik tindakannya? Mungkin, itu adalah persyaratan untuk kultivasinya. Atau, adakah alasan lain? Bagaimanapun, debauche tercela yang sama itu adalah raja jahat saat ini yang terkenal di seluruh dunia. Saat ini, siapa yang akan percaya bahwa seseorang dengan status setinggi Evil Monarch akan mampu melakukan hal-hal seperti itu? Jika tidak ada alasan yang lebih dalam, para ahli ini pasti tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, semua ahli memiliki kebanggaan mereka sendiri. Tindakan rendahan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang normal akan jijik lakukan. Tapi Tuan Raja jahat ini, benar-benar telah melakukan itu. Dan itu bukan hanya satu masalah. Dari usia 12 hingga 17, masalah-masalah seperti ini sering terjadi sehingga mereka seperti makan dan minum untuknya. Hanya dengan melihat catatan luas dari tindakan memalukannya akan menyebabkan seseorang merasa jijik yang tak tertandingi. Karena ini, para ahli dari ketiga Tanah Suci sangat bingung. Akun Jun Moxie berkelahi dan bukannya dipukuli, merengek, menculik, mengingkari taruhan yang hilang dan beralih ke memaksa para penagihnya. Departemen intelijen dari tiga Tanah Suci hampir menjadi gila dari semua teori yang mereka miliki tentang masalah ini. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Terlalu King, tidak bisa dimengerti. Semua hal ini seperti kabut tebal di benak setiap orang, menyebabkan mereka tidak dapat memahami motifnya. Jun Moxie asli dan Jun Moxie sekarang adalah dua orang yang sama sekali berbeda, dengan karakter yang berbeda. Bagaimana mungkin ada kesamaan? Untuk mencoba menganalisis tindakan seorang debauche menggunakan alasan dan pola pikir para ahli. Akan aneh jika ada hasil dari penyelidikan mereka. Apakah ada alasan untuk seorang bocah lelaki dipenuhi pikiran seksual? Apakah ada alasan untuk kalah saat berjudi? Apakah ada penjelasan logis bagi seseorang untuk menyerang dan menendang orang acak di jalan sambil berjalan karena suasana hati yang buruk? Namun, mereka tidak dapat disalahkan karena sangat bingung. Bahkan seorang ahli puncak yang terlahir kembali dari bayi suci dan mulai berkultivasi di dalam rahim, tidak akan dapat mencapai alam santo pada usia 19. Sudah sangat sulit untuk mencapai alam yang mulia. Dan itu jika ada sumber daya tak terbatas. Tapi dari apa yang mereka ketahui, Jun Moxie ini bahkan telah dengan jelas melampaui kerajaan Saint Emperor. Kaisar Saint normal tidak mampu menyamai kekuatannya. Siapa yang dapat percaya bahwa hasil seperti ini dapat dicapai hanya dalam 1 tahun? 1 tahun. Seberapa pendek waktu seperti itu? Bagi seorang ahli yang kuat, 1 tahun akan berlalu seperti kentut yang keluar dari pantat mereka. Selain itu, hal yang paling tidak bisa dipahami adalah bahwa dari catatan kami, Jun Moxie ini jelas-jelas seorang penjahat S3 kilodetik. Tapi, melihat gadis-gadis di sekitarnya, salah satu dari mereka layak disebut sebagai kecantikan generasi yang tiada taranya. Namun, setiap orang dari mereka kecuali Guan King Han, masih per-4W4N. Ini adalah bagian yang paling membingungkan. Petik 2. Huyan Aobo menggelengkan kepalanya dengan takjub, tampaknya terkesan dengan bagaimana Jun Moxie berhasil menahan pesona begitu banyak keindahan top. Dari harapannya, akan lebih benar jika Jun Moxie berperilaku seperti seorang penjahat S3 kilodetik, memaksakan diri pada semua gadis dan fokus untuk terlibat dalam kegiatan yang diperoleh sepanjang hari. Sejujurnya, Tuan Muda Jun juga ingin melakukan hal itu. Tapi masalahnya adalah, gadis-gadis di rumah telah membentuk perlawanan yang kuat di bawah pimpinan Mei Sueyan, dan dia hanya bisa dipaksa untuk menunggu dengan pahit. Istana Tuan Huyan, Qiao Ying memanggil dengan wajah merah. Penguasa Istana Laut Darah Ilusi ini berhenti berbicara segera. Kata-kata semacam ini baik-baik saja seperti obrolan ringan antara laki-laki, tetapi untuk benar-benar mengatakan begitu banyak di depan dua gadis. Batuk-batuk, maafkan aku, Huyan Aobo mengusap dahinya dengan gugup. Dia mungkin tidak perlu peduli jika itu orang lain, tapi Qiao Ying ini adalah orang penting dari Heaven Saint Palace. Huyan Aobo tidak mampu menyinggung perasaannya. Bagaimana bisa Jun Moxie menjadi orang seperti itu? Miao Xiao Miao hampir pada titik di mana dia ingin menutup telinganya dan berhenti mendengarkan. Persis seperti apa yang diselidiki para ahli dari Tanah Suci ini.
Apakah ini masih pertemuan antara para ahli dari 4 faksi besar atau kumpulan preman? Tentunya ini terlalu konyol. Itu juga sesuatu yang 3 tanah suci kita tidak bisa mengerti. Mo Dao menghela nafas berat dan berkata, sejujurnya, kami juga cukup malu untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Tapi ini menyangkut Raja Jahat, dan kita tidak punya pilihan selain menganalisisnya secara rinci. Ini memang topik yang sensitif, tapi itu benar-benar tidak bisa dihindari. Petik 2. Subscribe Penatua. Jadi hal-hal itu adalah apa yang telah dilakukan Jun Moxie di masa lalu. Jadi bagaimana dengan Evil Monarch saat ini? Miao Xiao Miao bertanya. Meskipun Jun Moxie saat ini tidak lagi mengunjungi rumah bordil, dia masih sombong, jahat, tercela, tak tahu malu, dan bertindak seperti hooligan. Kata-katanya kotor, dan tindakannya tidak masuk akal seseorang dari keluarga aristokrat. Mo Dao mendengus. Namun, orang ini kejam dan tegas, sombong dan pantang menyerah, berani sampai ekstrim, dan sangat kejam dan tanpa ampun. Miao Xiao Miao merasa seolah-olah dia telah disambar petir dari langit. Melihat Miao Xiao Miao, dia merasa seolah-olah istana dewa-dewa dunia yang elusif ini sudah gila. Apakah ini benar-benar orang yang sama yang dia lihat kemarin? Itu tidak bisa jadi penipukan. Bajingan yang sombong, jahat, tercela, tak tahu malu dengan mulut busuk yang tidak memiliki rasa seseorang dari keluarga bangsawan, sebenarnya bisa, kejam dan tegas, sombong dan pantang menyerah, berani dengan ekstrim, dan sangat kejam dan tanpa ampun. Apakah kamu sedang tidur? Lansia dari Misti Ilusori Manor, Wu Dao secara alami tahu bahwa kata-kataku bertentangan. Namun, Jun Moxie adalah orang seperti ini. Mo Dao berkata tanpa daya. Orang itu adalah kontradiksi yang hidup dan berjalan, dengan sempurna mewujudkan semua kualitas ekstrim itu. Orang aneh nomor 1 di bawah langit. Ini adalah sesuatu yang telah disetujui oleh kami bertiga. Petik 2. Setelah mengatakan begitu banyak, bahkan Miao Dao, Miao Jian, dan yang lainnya saling memandang tanpa berkata-kata, sama sekali tidak dapat mengatakan apa-apa. Semua dugaan dan harapan mereka dari sebelumnya telah jatuh ke udara kosong. Apakah Jun Moxie ini benar-benar Mo Junye yang sama yang dideskripsikan oleh Manor Lord sebagai orang yang anggun dan elegan, terpelajar dan rajin? Lembut hati, jujur, dan berbakti. Semakin banyak mereka mendengarkan, semakin besar kemungkinannya. Itu adalah 2 ekstrim yang sama sekali berbeda. Jun Moxie pernah menggunakan hanya lidahnya untuk mengutuk ahli tingkat mulia sampai yang terakhir muntah darah, kata Sir Wo Chen dengan ekspresi jelek. Pakar tingkat yang mulia itu adalah seseorang yang berasal dari Supreme Golden City kami. Jika itu bukan untuk memperingatkanmu, teman-teman kami dari Misti Ilusori Manor, si ini tidak akan memberitahumu hal yang memalukan. Petik 2. Miao Xiao Miao benar-benar bingung, dan mulutnya jatuh seperti ayam kayu. Seberapa parah kutukan itu adalah yang mulia, bagi seseorang dengan usia dan kultivasi yang sedemikian rupa hingga akhirnya muntah darah darinya. Bagaimana jika dia juga mulai mengutuk aku saat dia melihat aku? Meskipun dia saat ini juga memiliki kultivasi tingkat yang mulia, stabilitas mentalnya pasti jauh di bawah para ahli senior di tingkat yang sama. Dalam hal ini, bagaimana dia? Miao Xiao Miao tidak berani membayangkan lebih lanjut. Dia pernah membingkai pembunuh nomor 1 di benua Suan-Suan, Chu Qihun, dengan begitu sempurna sehingga 3 tanah suci kita mengejar target yang salah selama hampir setengah tahun. Kerugian yang kami derita karena itu bahkan lebih konyol. Huyan Aobo menggelengkan kepalanya berulang kali. 3 tanah suci akhirnya mengerti bahwa mereka didirikan oleh Jun Moxie, dan mereka semua merasa sangat malu. Dia pernah menebang seluruh puncak yang tertutup salju. Dan kakakku mati karena itu, Mo Dao menghela nafas berat, matanya dipenuhi rasa sakit. Dia pernah. Petik 2. Semakin banyak Miao Xiao Miao mendengar, semakin hatinya terguncang ketakutan. Dan segera, ketakutan berubah menjadi mati rasa. Ada terlalu banyak kisah yang mengejutkan. Bajingan, penjahat S3 kilo detik, bajingan tak tahu malu, pembunuh tercela dan kejam. Ini adalah raja jahat yang saat ini sama mempesona seperti matahari tengah hari. Miao Xiao Miao akhirnya sampai pada kesimpulan di hatinya. Jun Moxie ini adalah orang yang pantas dibunuh oleh 1000 pedang. Tidak peduli seberapa hebat dan berbakatnya orang seperti itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Jun Yeku karena karakternya yang busuk. Dia bahkan tidak layak membawa sepatu Jun Yeku. Miao Xiao Miao mendengus pelan. Tiba-tiba, sebuah kebanggaan muncul di hatinya. Di dunia ini, hanya Jun Yeku yang paling sempurna. Terhormat, baik hati, jujur, terpelajar, dapat diandalkan, murah hati, berani, penuh pengabdian, dan loyal terhadap sepatu bot. Setelah itu, sementara yang lain terus mendiskusikan tentang upacara pembukaan Evil Monarch Manor, Miao Xiao Miao tidak lagi tertarik mendengarkan. Berbalik, dia terjun ke tendanya. Melihat potongan-potongan cahaya mengalir melalui celah-celah tenda, dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan Jun Ye-nya lagi. Di mana kamu saat ini? Apakah kamu merindukan aku? Beberapa saat kemudian, suara memocok pelan terdengar, dan sosok yang cantik muncul.
Aroma memabukkan memenuhi tenda, naik ke hidungnya. Miao Xiao Miao berbalik dan melihat Qiao Ying datang mengenakan jubah putih panjang. Dengan sinar matahari di belakangnya, dia tampak seperti peri halus. Satu-satunya hal adalah bahwa wajah peri surgawi ini memiliki sedikit kerutan di alisnya. Ah, ini Qiao senior, Miao Xiao Miao buru-buru menyapa. Bagi orang-orang di Misty Illusory Manor, Qiao Ying adalah karakter legendaris. Ketenarannya hanya di bawah 9 meter yang masters. Qiao Ying mengangguk ringan. Melihat Miao Xiao Miao, matanya berubah lembut dan hangat saat dia mengulurkan tangan untuk membelai rambutnya. Miao Xiao Miao merasakan ketenangan di hatinya saat dia tersenyum padanya. Baginya, Qiao Ying seperti kakak perempuan tersayang yang merawatnya. Sangat baik untuk menjadi muda. Nona Miao, kamu harus memahami semua kebahagiaan di depan kamu dengan semua yang kamu miliki. Sedikit senyum pahit muncul di tepi mulut Qiao Ying. Sepertinya dia berbicara pada dirinya sendiri daripada dengan Miao Xiao Miao. Sebuah melankolis aneh bisa terdengar di suaranya. Melihat Miao Xiao Miao, dia sepertinya telah melihat dirinya di masa mudanya. Pada saat itu, dia juga seperti dia, dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan harapan untuk hal yang tidak diketahui. Untuk memiliki masa muda yang kekal adalah sesuatu yang diinginkan semua gadis bahkan dalam mimpi mereka. Tetapi ketika dia benar-benar mencapainya, dia harus bertanya pada dirinya sendiri. Berapa lama dia hidup dalam kesendirian yang begitu kesepian? Apakah itu layak? Untuk seorang gadis, apakah itu benar-benar layak? Qiao Ying tidak pernah bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan seperti itu, tapi kali ini, dia merasakan perasaan masam di hatinya. Ketika semua orang berbicara tentang Jun Mo Xie, dia merasa agak tidak rela. Tapi dia, yang sudah terbiasa sendirian, memilih untuk tetap diam, hanya mendengarkan dengan tenang. Terima kasih banyak atas saran senior. Aku akan memahami kebahagiaan aku dengan serius. Miao Xiao Miao tersenyum manis. Setelah itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Qiao, senior, apakah kamu pernah bertemu dengan Jun Mo Xie sebelumnya? Jika kamu tidak menghina untuk melakukannya, kamu bisa memanggilku kakak perempuan Qiao. Qiao Ying melihat bahwa cara dia berbicara agak canggung bagi kedua belah pihak, dan dia tersenyum dan berkata. Bertahun-tahun kesepian telah menyebabkannya merasakan kerinduan yang besar akan hubungan keluarga. Jun Mo Xie, anak muda itu. Aku sebenarnya pernah bertemu dengannya sebelumnya dan beberapa kali juga, Qiao Ying berkata dengan ekspresi yang dalam, seolah dia mengenang sesuatu. Apakah dia benar-benar orang seperti itu? Miao Xiao Miao bertanya. Mungkin. Jadi, jawab Qiao Ying tidak pasti. Aku sendiri tidak tahu pasti. Tapi dari beberapa kali aku berinteraksi dengannya. Jun Mo Xie mungkin sedikit. Orang yang menantang, memperlakukan semua hal dengan tidak senonoh dan memiliki sikap sinis terhadap kehidupan, tetapi dia tidak tentu saja. Jahat yang tak terampuni. Juga, petik 2. Saat dia berbicara di sini, Qiao Ying berhenti. Juga apa? Miao Xiao Miao bertanya. Juga, aku tidak tahu apakah itu kesalahpahaman, tapi sepertinya aku merasakan bahwa bagi kita perempuan, Jun Mo Xie adalah lelaki yang cukup dapat diandalkan, Qiao Ying berkata dengan sedikit senyum. Setidaknya, dia adalah orang yang berani melakukan sesuatu dan memikul tanggung jawab untuk mereka. Oh, Miao Xiao Miao benar-benar terkejut, dia tidak berharap bahwa dia akan mendengar jawaban yang sama sekali berbeda, jawaban yang ada di ekstrim langsung lain kali ini. Ketika kami tiba di hutan Tianfa, kamu akan dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan pada saat itu, kamu akan dapat membentuk kesan kamu sendiri tentang dia. Jika kamu bertemu gadis-gadis di sekitarnya, kamu mungkin bahkan lebih mengerti untuk diri sendiri. Hal-hal yang kamu dengar dari pihak ketiga tidak boleh dianggap sebagai kebenaran karena itu tidak sepenuhnya merupakan kebenaran. Qiao Ying tersenyum ringan saat dia duduk perlahan dan memeluk lututnya. Miao Xiao Miao juga duduk di sampingnya, tidak berbicara lama. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Dan hari ini persis hari ke-15 bulan ke-6. Fajar. Saat sinar cahaya pertama bersinar dari timur. Tiba-tiba, langit dan bumi dari arah hutan Tianfa bergetar. Seolah-olah semua gunung dan sungai di bumi runtuh pada saat yang sama. Seolah semua gunung berapi di dunia meletus pada saat bersamaan. Dalam sekejap, langit dan bumi kehilangan warna mereka. Suara keras yang tiba-tiba terdengar, dan orang-orang dari 3 tanah suci dan Misty Illusory Manor yang telah siap untuk berangkat segera tersentak, bergegas keluar dari tenda mereka ketika mereka melihat ke arah barat daya tempat suara itu berasal. Saat ini, mereka hanya 200 li jauh dari lokasi Manor. Dengan kecepatan mereka, itu adalah sesuatu yang akan tercakup hanya dalam 2 jam atau lebih. Jauh di kejauhan, segumpal besar awan jamur bisa terlihat naik perlahan ke langit, dengan cepat mengisi langit dan menutupi langit. Setelah itu, tanah berguncang berat, dan beberapa batu berukuran kepalan langsung muncul, dengan beberapa mencapai ketinggian lebih dari 1. Zhang. 1000 li hutan lebat tampaknya telah menghadapi badai yang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pada saat yang sama, semua pohon ditekuk sampai batangnya bengkok.
Cabang-cabang tebal yang tak terhitung jumlahnya patah, dan suara berderak nyaring terdengar melalui hutan ketika cabang-cabang terbang dengan liar di udara, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Beberapa pohon kecil langsung tumbang, berputar dan menabrak udara. Dan hembusan itu langsung membawa semua puing ratusan li jauh. Kekuatan dan kekuatan seperti itu jelas telah melampaui tingkat pengetahuan siapapun di dunia. Hanya ketika angin kencang itu berlalu, semuanya kembali tenang. Semua orang yang menyaksikan adegan itu tidak bisa tidak menatap orang-orang di sekitar mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Ketika mereka melihat lagi, awan gelap besar di atas Tianfa Forest sudah menghilang tanpa jejak. Langit berwarna biru tua dan jernih. Angin kencang itu jelas-jelas telah menghilangkan semua awan di langit. Bersihkan langit untuk 10.000 li. Melihat hamparan biru tak berujung di depan mata mereka, dan sepetak hutan yang telah berubah dalam sekejap, semua orang merasakan perasaan yang berat di hati mereka. Siapakah di antara orang-orang yang datang kali ini yang bukan tokoh berpengaruh yang dapat memerintahkan angin dan awan dunia? Mereka telah menyaksikan bahkan upacara pendirian besar negara-negara besar beberapa kali, tetapi tidak ada yang pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Bahkan sebelum mencapai situs itu, mereka sudah bisa merasakan jantung mereka berdebar dengan kagum. Terengah-engah, Miao Zhan, yang memiliki kultivasi terdalam di antara kelompok, langsung mengangkat tangannya dan meraung, semua orang, bersiap untuk segera pindah. Kita harus mencapai Tianfa dalam 2 jam. Petik 2. 2 jam kemudian, kerumunan akhirnya berhasil bergegas ke situs. Namun, pemandangan di depan mata mereka begitu mengejutkan sehingga mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Subscribe Penatua. Tempat ini adalah alamat lama Li Juetian yang telah menjadi sosok yang tangguh di antara 8 master besar, Su Wehun Manor. Itu adalah lokasi yang dikelilingi oleh dinding pegunungan dan menghadap hutan Tianfa. Mudah untuk menyerang dan bertahan dan bisa dikatakan sebagai tanah dengan benteng geografis alami. Tapi sekarang, terlepas dari 2 gunung terluar yang seperti sepasang pintu batu kokoh, hutan lebat di sekitarnya dan gunung-gunung lainnya telah sepenuhnya menghilang tanpa jejak. Area yang sangat luas, 10.000 zang sekarang muncul di dataran yang baru dibuat ini. Tanah di sini sangat mulus, dan bahkan seekor lalat akan tergelincir jika mendarat di tempat ini. Tepat di pusat itu adalah rumah yang aneh dan megah. Tidak, ini tidak bisa lagi disebut rumah bangsawan. Itu bisa langsung disebut kastil. Selanjutnya, itu bisa disebut kastil yang paling elegan dan megah di bawah langit. Setiap bata acak di dinding sekitar kastil setidaknya 2 zang lebar, 3 zang tinggi, dan 1 zang tebal. Satu batu bata kemungkinan besar akan berbobot lebih dari beberapa puluh ribu jin. Bahkan seorang ahli Sein level mungkin tidak dapat dengan mudah memecahkan batu bata seperti itu. Dan seluruh dinding luar kastil ini dibangun dengan batu bata semacam ini. Dindingnya lebih dari 10 zang tinggi, dan benda kebiru-biruan yang tampaknya diisi dengan rambut-rambut halus bisa dilihat di luar dinding, memancarkan warna yang mempesona di bawah sinar matahari. Dengan satu tatapan, jelas bahwa benda-benda berduri itu semuanya sangat beracun. Siapapun di bawah Szechuan tidak akan bisa melompati dinding dalam satu lompatan. Mereka pasti perlu melangkah ke dinding untuk meminjam kekuatan untuk melanjutkan. Tetapi jika mereka melakukan itu, mereka akan meminjamkan diri mereka tiket ke gerbang dunia bawah. Semua jenis bendera berwarna-warni dapat dilihat di sekitar dataran datar ini. Tiang bendera semuanya terbuat dari pohon-pohon menjulang yang setidaknya berusia lebih dari 100 tahun, dan mereka jelas sangat kokoh. Bendera itu sendiri berjumlah puluhan zang lebar, dan mengepak dengan berisik di angin. Tidak menyebutkan hal-hal lain, hanya melihat dinding dan bendera itu sudah cukup untuk memancarkan aura yang mendominasi. Jauh di kejauhan, seluruh gunung dipenuhi dengan orang-orang yang menunggu giliran mereka untuk mengucapkan selamat dalam upacara pembentukan besar ini. Hanya dengan tampilan kasar, orang bisa melihat ratusan ribu orang. Semua orang memiliki ketakutan dan rasa hormat yang ekstrim ketika mereka melihat halaman kosong yang luas, tembok tinggi, dan bendera megah. Raja jahat ini, benar-benar layak atas ketenarannya sebagai karakter legendaris seperti matahari tengah hari. Benar-benar pukulan hebat. Miao Zhan menghela nafas dengan sepenuh hati. Orang tua ini sudah hidup sangat lama, tapi ini masih pertama kalinya aku melihat pemandangan yang begitu indah. Jauh dari sana, kastil utama berdiri kokoh setinggi lebih dari 100 meter. Ketika seseorang memandangnya, mereka akan merasakan perasaan yang tak terlukiskan ingin tunduk padanya. Seolah-olah mereka sedang melihat raksasa purba dari zaman kuno, berdiri diam dalam sikap hikmat, memandang rendah semua kehidupan. Meskipun tidak bergerak atau berbicara, aura itu sendiri masih cukup untuk menyisihkan dunia. Matahari merah darah naik di atas gunung. Saat matahari terbit di timur, dan sinar pertama menyentuh kastil, keras hong suara terdengar, dan beberapa zang gerbang perunggu tinggi mulai terbuka. 2 pintu besar terlepas, dan proses ini sebenarnya sangat mengejutkan. Miao Zhan dan yang lainnya sekali lagi menunjukkan wajah takjub di wajah mereka. Karena hanya dari detail kecil ini, sudah jelas untuk melihat tingkat keterampilan mekanik yang sempurna yang dimiliki orang-orang di Evil Monarch Manor.
Suara tajam lainnya terdengar, dan roket kembang api terbang ke langit sebelum meledak di bawah siraman percikan api. Dengan ledakan itu, sinyal resmi yang mengabarkan pendirian Evil Monarch Manor terdengar. Pada saat itu, tidak ada yang tahu bahwa roket ini juga telah membuka tirai ke awal penyatuan dunia pugilistik yang telah berada dalam kekacauan selama lebih dari 10.000 tahun. Saat dentuman keras terdengar, beberapa ribu putih, puncak Swan Beast terbang tingkat ke-9 melonjak ke langit bersama-sama, mengisi beberapa ratus sang ke langit, dengan cepat membentuk formasi pedang, ujung pedang diarahkan lurus ke depan, sedangkan gagangnya diposisikan tepat di depan Evil Monarch Manor. Setelah itu, tidak ada lagi gerakan. Beberapa ribu Swan Beast terbang hanya mempertahankan ketinggian yang sama, dan tetap berada di posisi yang sama seperti entitas tunggal. Adegan itu seolah-olah kastil Raja Jahat adalah raksasa purba, memegang pedang besar yang membelah surga. Lautan sorakan langsung melayang ke langit. Setelah waktu yang lama, diam, suara ringan tapi keras terdengar. Suara itu tampaknya mudah, tetapi entah bagaimana terdengar di telinga semua orang. Bahkan dengan sorakan keras yang terjadi, semua orang bisa mendengar suara dengan jelas. Suara itu dari seorang ahli Saint Emperor. Setidaknya seorang Santo Kaisar dari tingkat ketiga. Wajah Mo Dao berubah saat dia menoleh untuk melihat si Ruo Chen untuk konfirmasi. Sejujurnya, Mo Dao sudah memiliki jawaban di hatinya sejak lama. Satu-satunya hal adalah dia masih tidak berani percaya dan tidak mau percaya. Dia hanya berharap dia bisa mendapatkan jawaban yang membantahnya. Namun, dia pasti kecewa. Tatapan si Ruo Chen menjadi cekung, dan ekspresinya juga berat. Tidak jelas apa yang dia pikirkan, tapi dia masih mengangguk setelah lama. Setelah itu, suara keras terdengar lagi, hari ke-15 dari bulan ke-6, upacara pembentukan Raja Jahat Raja. Surga dan bumi bersukacita, semua orang. Hari ini adalah pertama kalinya Evil Monarch Manor kita membuka diri ke dunia luar. Di dunia ini, negara adikuasa lain yang bisa mengendalikan angin dan awan telah ditambahkan. Terima kasih banyak untuk semua yang datang untuk menghadiri upacara pembukaan. Petik 2. Benar-benar sombong dan sombong. Miao Xiao Miao cemberut dan berkata. Dia pernah melihat orang yang sombong sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong sebelumnya. Untuk mengklaim saat mereka membuka mulut, bahwa mereka adalah negara adikuasa lain yang bisa mengendalikan angin dan awan. Mereka, bahkan tidak berbicara beberapa kata dengan sopan dan langsung mengumumkan kekuatan mereka. Tidak perlu lagi mereka rendah hati sekarang, kata Mo Dao sambil sedikit tersenyum. Biasanya, jika faksi yang baru dibentuk begitu sombong, aku khawatir mereka akan langsung memicu kemarahan publik dan dihancurkan. Tapi Evil Monarch perlu menampilkan sikap yang kuat sejak awal. Jika dia bertindak dengan rendah hati, dia mungkin malah dianggap enteng oleh dunia. Petik 2. Keadaan mental Mo Dao benar-benar stabil, hanya dalam sekejap, dia sudah memulihkan ketenangannya dan berhasil membuat penilaian yang akurat. Semua orang tua yang berpengalaman mengangguk bersama dengan kata-katanya. Karena, di antara orang-orang yang datang untuk memberikan ucapan selamat, ada juga negara adidaya lainnya seperti 3 tanah suci. Evil Monarch Manor mengumumkan posisi mereka di dunia pugilistik, dan negara adidaya OG dari 3 tanah suci secara alami harus hadir. Meskipun di permukaan, mereka datang untuk memberikan selamat, tetapi niat mereka jelas tidak baik. Jadi, ketika Raja Jahat menyatakan kata-kata seperti itu, mereka sudah menjadi panah yang terlepas dari haluan, tanpa ada kemungkinan untuk kembali lagi. Mereka tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Saat kelemahan apapun terungkap, itu berarti mereka bisa diintimidasi. Jika mereka tidak dapat dianggap sebagai pemimpin dunia psolistis, tidakkah hari ini bertemu hanya menjadi lelucon besar? Sementara 3 tanah suci tidak akan memilih untuk menghentikan upacara secara langsung pada saat ini, mereka masih akan mencoba untuk mengganggu acara ini, mencegahnya berlangsung dengan lancar, sebanyak mungkin. Tidak peduli apa, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Saat ini, kata-kata master upacara ini langsung mewakili seluruh Evil Monarch Manor. Meskipun kedua belah pihak ini tampaknya acuh tak acuh satu sama lain, tetapi mereka sangat menentang satu sama lain di tulang mereka. 3 tanah suci sudah bergerak, dan Evil Monarch Manor juga telah menunjukkan sikap yang kuat. Itu juga berarti bahwa Evil Monarch Manor perlu benar-benar menghancurkan ketiga skema tanah suci dengan kekuatan absolut sekarang setelah mereka mengucapkan kata-kata itu. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk mempertahankan sikap mereka. Jika itu tidak terjadi, akan sulit untuk menjamin keberhasilan upacara pembukaan. Hanya ada pilihan untuk keluar semua. Jadi, meskipun kata-kata penguasa upacara ini sekarang tampak seperti deklarasi yang bahkan agak terlalu sombong, itu sebenarnya setara dengan deklarasi resmi perang melawan 3 tanah suci. Tidak mengherankan bahwa si Ruo Chen, Mo Dao, dan wajah-wajah lainnya begitu buruk. Miao Zhan dan yang lainnya juga berhasil memahami situasi keseluruhan setelah sedikit berpikir. Sambil mendesah, mereka berpikir dalam hati mereka. Jadi seperti itu. Petik 2. Ada puluhan ribu kejahatan di dunia ini, tapi aku adalah raja. Tidak seorang pun akan menentang hukum raja.
Saat ini, kami ingin mengumumkan kepada semua teman-teman dunia Pesolistis. Mulai sekarang, harap diingat untuk meninggalkan wajah untuk raja jahat di semua area. Jika raja marah, jutaan mayat akan menumpuk seperti gunung, dan darah akan mengalir seperti lautan. Petik 2. Suara pemimpin upacara sangat khusyuk, membawa ketenangan dan tekad yang aneh. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Meskipun itu adalah kesempatan yang menggembirakan, kata-katanya seperti hujan darah, mengalir di atas kerumunan. Menjelang akhir, hukuman itu langsung berakhir dengan ancaman. Ini sama dengan mengatakan, jika kamu memberi aku wajah, semua orang akan hidup bersama dengan baik. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, aku akan menghancurkan kamu. Kata-kata itu sangat mendominasi dan sombong, dan ekspresi kemarahan muncul di wajah banyak orang. Mengancam semua pahlawan dunia pada hari yang sama ketika faksi didirikan. Bukankah mereka terlalu memikirkan diri mereka sendiri? Tidak peduli seberapa menakjubkan Evil Monarch Manor kamu, bisakah kamu melawan seluruh dunia? Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah tuan muda 9 meter pertama yang lain? Kekekeke, di kastil, Solitary Eagle tertawa dengan gembira seperti elang tua yang baru saja menangkap kelinci yang montok. Feng Juanyun, pria itu, aku benar-benar harus menyerahkannya padanya. Dia benar-benar mendapat begitu banyak peran sebagai pembawa acara sehingga dia menjadi tukang daging. Orang tua ini tidak punya pilihan selain diyakinkan. Jika orang tua ini diminta untuk mengambil alih peran itu, bahkan jika orang tua ini dipukuli sampai mati, aku benar-benar tidak akan mampu melakukannya. Ternyata ketua upacara yang sangat arogan kali ini adalah pendekar pedang badai Feng Juanyun. Hanya orang gila yang sedingin balok es yang mampu mengucapkan kata-kata sombong dan penuh kebencian itu bahkan tanpa membutuhkan naskah. Suara-suara di bagian bawah mulai tumbuh sekali lagi. Pada saat ini, pemimpin upacara yang marah itu akhirnya berhenti berbicara. Evil Monarchs, upacara pendirian istana akan dimulai sekarang. Ketika kata-katanya mendarat, sebuah bendera merah darah besar membentangkan dan bangkit dengan megah di bagian atas kastil. Saat matahari merah pekat naik di belakang bendera, samudera darah muncul di seluruh kastil. Hanya ada satu kata raksasa di atas bendera, jahat. Kata besar ini bersinar dengan emas yang mempesona, dan bahkan orang normal beberapa ratus li pergi akan bisa melihatnya dengan jelas. Saat bendera dinaikkan, dan kata besar muncul, semua orang merasakan perasaan yang sangat aneh di hati mereka. Seperti yang diharapkan dari Raja Jahat. Ini benar-benar terlalu Mother of Asterisk King. Jahat. Dan terlalu banyak Asterisk King arogan. Subscribe Penatua. Itu adalah perasaan yang bisa menyebabkan seseorang mati lemas. Jelas ada puluhan zang bahkan 1000 zang jarak di antara mereka, tapi kerumunan masih bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dingin yang mencengkeram erat di hati mereka. Orang-orang ini seperti iblis jahat yang baru saja dibebaskan dari neraka. Jelas hanya ada beberapa ratus orang, tetapi mereka bergerak sebagai satu kesatuan. Selain aksi pendaratan kaki mereka, tidak ada gerakan lain yang tidak perlu sama sekali. Hanya beberapa ratus orang yang berhasil melepaskan aura yang kuat seolah-olah itu adalah pasukan sejuta besar. Setiap satu dari orang-orang ini adalah dewa pembantaian. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian putih salju bersih. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah garis-garis emas di sepanjang lengan baju mereka. Beberapa dari garis-garis emas ini tebal, dan beberapa tipis. Ada yang punya 2 garis, dan ada yang 3. Yang di tengah bahkan secara langsung memiliki pedang emas kecil yang disulam di lengan baju mereka. Dari kelihatannya, ini adalah seragam yang dirancang oleh Evil Monarch Manor. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok, dengan 149 orang di setiap kelompok. Ketika orang terakhir berbaris keluar dari gerbang kota, mereka melangkah dengan rapi, berbaris di kedua sisi jalan dan membuka jalan. Setelah itu, mereka berbicara bersama dalam sinkronisasi yang sempurna. Semua tamu terhormat diundang untuk masuk. Miao Zhan awalnya menonton dari jauh dengan ekspresi tenang, tetapi pada saat dia melihat 298 orang itu, matanya tumbuh lebar dan rahangnya jatuh ke tanah. Wajah Mou Dao, Si Ruo Chen, dan Huyan Aobo juga berubah sangat buruk. Apa yang salah? Melihat bahwa suasananya agak aneh, Miao Xiaomiao berbalik dan bertanya kepada Miao Dao. Bagaimana ini mungkin? Pasukan yang keluar untuk menyambut para tamu. Bahkan yang dengan budidaya terendah berada di tingkat Sen tingkat ketiga. Miao Dao juga menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Suaranya bahkan bergetar sedikit saat dia membelalakkan matanya dengan tak percaya. Di antara mereka, ada lebih dari 70 ahli Sen Emperor, dan lebih dari 100 dari mereka adalah puncak sains tingkat keempat. Tingkat kekuatan seperti itu hanya, tidak bisa dipercaya. Selanjutnya, ini masih hanya orang-orang yang keluar untuk menyambut para tamu. F***, ayah ini menjadi gila. Bagaimana mungkin hal seperti itu nyata? Petik 2. Jika itu hanya satu ahli tingkat Sen, Miao Dao secara alami tidak akan menempatkan mereka di matanya sama sekali. Bahkan jika itu 10 atau 8, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi memiliki begitu banyak untuk membentuk mereka menjadi tentara. Ini terlalu mengerikan.
Ah gelombang, mendengar ini, Miao Xiao Miao berseru keras dan buru-buru menutup mulutnya. Sebanyak 70 Saint Emperor dan lebih dari 200 Saint tingkat berdiri masih seperti penjaga biasa untuk menyambut para tamu. Bahkan Misty Illusory Manor akan sulit sekali untuk datang dengan formasi besar seperti itu. Saat ini, satu-satunya yang tersisa untuk dilihat adalah kekuatan anggota inti Evil Monarch Manor. Miao Jian menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya dengan paksa. Di belakangnya, Mo Dao dan yang lainnya juga menenangkan diri. Setelah itu, Jun Wuyi, tuan ketiga Jun, yang keluar secara pribadi mengenakan jubah hijau muda untuk menerima para tamu. Dengan status Jun Wuyi sebagai anggota penting dari Evil Monarch Manor, sudah bisa dikatakan memberi banyak kerumunan wajah. Niao Dao dan yang lainnya bertukar pandang dan mengangguk. Ayo pergi. Kelompok itu bangun bersama, dan berjalan. Tiba-tiba, suara yang cerah terdengar. Sikong Hanye dari keluarga Sikong memberi selamat kepada Raja Jahat atas pendirian besar Raja Jahat Raja. Kami membawa tangkai 7 anggrek giok pelangi berwarna dan 10.000 liang emas sebagai ungkapan harapan baik kami. Setelah itu, seorang pria tegar berjalan keluar dari kerumunan, membawa kotak brokat yang rumit. Jun Wuyi bergegas maju dan menjabat tangan pria itu dengan hangat saat dia tersenyum. Saudara Sikong terlalu sopan, itu bagus selama kamu muncul. Tidak perlu membawa apapun. Para pria, cepat-cepat bawa saudara Sikong untuk beristirahat, sajikan teh terbaik kami juga. Petik 2. Sikong Hanye tertawa senang dan mengangguk, mengikuti seorang gadis berjubah putih. Duanmu keluarga duanmu, Cao. Cao, Cao, Cao. Fan memberi selamat kejahatan, 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 pada Raja Agungnya, Kemapanan, saat orang ini berbicara, semua orang hampir meludahkan apapun ada di mulut mereka. Jadi ternyata ini gagap. Namun, tidak ada yang berani tertawa keras. Karena, hanya akan ada satu orang yang berani berdiri di sini dan gagap seperti itu, Duanmu Cao Fan keluarga Duanmu. Jun Wuyi tidak menunggu dia selesai berbicara, dan buru-buru menghampirinya dengan senyum lebar. Kakak nasi goreng, kamu di sini juga. Kita semua keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Kamu pasti lelah setelah melakukan perjalanan yang begitu jauh. Cepat masuk dan istirahat. Petik 2. Duanmu Cao Fan memutar matanya dan berkata, Saudara Wuyi, aku belum melaporkan hadiah gigiku. Apa yang harus dilaporkan? Jun Wuyi menariknya dengan tidak sabar. Pada saat kamu selesai melaporkannya, langit akan berubah menjadi gelap. Kedua pria itu sudah sangat akrab satu sama lain, dan tidak ada hambatan berbicara di antara mereka. Saat Duanmu Cao Fan berjuang keras kepala, dia ditarik masuk oleh orang lain. Setelah beberapa waktu, seseorang masih bisa mendengarnya tergagap di kejauhan, aku perlu kembali melaporkan ulang. Mengikuti persis di belakang itu, kerumunan semua menarik napas besar. Karena, gelombang besar daging tiba-tiba muncul tepat di depan, berdesir dengan penuh semangat dan memenuhi pemandangan semua orang. Lemak ini, tidak bisa lagi digambarkan dengan kata, gemuk. Dia hanya bisa digambarkan dengan segumpal daging. Sebuah bola daging yang besar. Bakso raksasa ini bergetar perlahan ke depan, dengan setiap langkah yang diambil, kerumunan merasa seolah-olah mereka sedang duduk di atas sebuah perahu kecil, sementara lemak yang beriak adalah samudera yang perkasa, luas dan tak terbatas. Mulut kecil mungil Miao Xiao Miao terbuka lebar, dan dia tidak bisa menutupnya, tidak peduli berapa banyak dia mencoba. Bukan karena dia belum pernah melihat orang gemuk sebelumnya, tapi ini benar-benar pertama kalinya dia melihat lemak berlemak. Bagaimana mungkin manusia menjadi gemuk sedemikian rupa? Ini terlalu berlebihan. Pada saat yang sama, ia juga menemukan fenomena yang menakjubkan. Kemanapun lemak ini pergi, orang banyak akan secara otomatis membuka jalan untuknya, memungkinkan dia untuk pergi dulu. Selain itu, mereka semua terlihat sangat menghormati wajah mereka. Banyak orang bahkan meremas ke depan hanya untuk memiliki kesempatan untuk berbicara sepatah kata pun untuk gemuk ini. Setelah bertukar satu kata, mereka dengan tergesa-gesa akan mundur dengan ekspresi puas dan kemuliaan. Siapa orang itu? Miao Xiao Miao tidak bisa membayangkan bagaimana seorang gemuk seperti itu benar-benar dapat mempertahankan prestise yang begitu besar, memiliki begitu banyak pengaruh. Ini terlalu aneh. Apa yang begitu menarik tentang lemak ini yang akan membuat orang tertawa sampai perut mereka sakit sampai mereka tidak bisa makan selama 3 hari? Dan bagian yang paling konyol adalah bahwa lemak ini bahkan tidak punya banyak kekuatan. Kultivasinya paling banyak sekitar Silver Swan. Mungkinkah ini adalah ahli tingkat puncak yang budidayanya sangat mendalam sehingga dia sudah bisa menarik auranya dengan sempurna ke dalam tubuhnya? Jika bukan itu masalahnya, akan sulit untuk memahami bagaimana orang ini dapat memenangkan begitu banyak rasa hormat dari para pahlawan dunia. Nona Miao sepertinya bertanya-tanya bagaimana orang itu dapat menerima begitu banyak rasa hormat meskipun kultivasinya sangat rendah. Orang ini adalah orang terkaya nomor 1 di dunia saat ini. Dia adalah pemilik aula aristokratik kota Tianxiang, Tang Yuan. Dan juga teman terbaik dan terdekat dari Raja Jahat Jun Moxie. Aku kira kamu bisa mengatakan,
Ketika seorang pria mencapai Dao, bahkan hewan peliharaannya naik ke surga. Mo Dao berkata dengan sedikit mencibir. Seorang pria kaya, dan teman terdekat Raja Jahat, Miao Xiao Miao bergumam tak percaya. Bukan hanya uang, apa yang menakjubkan tentang itu? Uang bisa memperbudak hantu dan bahkan memanggil para dewa. Di dunia seperti suan-suan benua di mana kekuatan sudah cukup untuk menguasai dunia, itu mungkin tidak berarti banyak bagi seseorang untuk memiliki 10.000 liang emas, atau bahkan 100.000 liang emas. Tetapi jika itu 1 juta liang emas, atau bahkan jumlah yang jauh melebihi itu sampai jumlah yang tak terhitung, orang itu akan menjadi orang yang paling kuat di dunia. Bahkan jika dia tidak memiliki sedikit pun Suan Qi, dia masih akan menjadi orang paling berbahaya di dunia. Petik 2. Mo Dao mengangguk. Seperti kata pepatah, 1 liang perak juga merupakan godaan, 10.000 liang emas juga merupakan godaan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak godaan. Bagi kebanyakan orang, secara alami mudah untuk tetap tidak bergerak di depan 10 perak. Tetapi bagaimana dengan jumlah yang benar-benar astronomi? Seseorang harus tahu, seorang pria tanpa uang sama sekali bukan manusia. Untuk memiliki banyak uang, juga semacam kemampuan. Tingkat kemampuan ekstrim. Petik 2. Miao Xiao Miao mengangguk dengan agak bingung. Pada saat ini, orang terkaya di bawah langit akhirnya berhasil mencapai master ketiga Jun, sambil terengah-engah. Menamparkan perutnya, dia tersenyum dengan cara memuakkan yang menyebabkan wajah Miao Xiao Miao berubah menjadi hijau. Orang harus mengatakan bahwa ekspresi wajah berlemak itu sekarang terlalu menjijikkan. Paman ketiga, lama tidak bertemu. Hehe, paman ketiga hehehe, lemak itu menyekat keringatnya dan berkata dengan cara menjilat. Jun Wuyi mengerutkan alisnya dalam-dalam. Oh berlemak, apa yang terjadi padamu? Bukankah Mosia membantumu menurunkan berat badan belum lama ini? Sudah berapa hari kamu sebenarnya? Petik 2. Puan ketiga Jun tidak tahu harus berkata apa. Menilai dari penampilannya yang berlemak ini sekarang, dia pasti melebihi rekor beratnya yang tertinggi sekali lagi. Paman ketiga, tidak perlu khawatir tentang aku. Si kecil ini telah belajar menerima beratku. Tang Yuan terengah-engah karena lemaknya bergoyang bebas. Kamu, kamu memang menerima berat badanmu dengan sangat baik. Tuan ketiga Jun benar-benar terdiam. Melambaikan tangan, dia memberi isyarat agar seseorang menarik lemak ini. Berdiri di depan lemak ini, seorang pria jangkung, kuat seperti Jun Wuyi benar-benar diblokir. Tekanan ini benar-benar mengesankan. Setelah berbicara, Tang Yuan mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, menyebabkan semua lemak di tubuhnya bergetar berbahaya. Setelah itu, dia meraung di atas paru-parunya. Tang Yuan dari kota aristokrat kota Tianxiang memberi selamat kepada Raja Jahat atas pendirian besar Raja Jahat Raja, dan menawarkan hadiah 100 juta liang emas. Saat kata-kata itu terdengar, seluruh area menjadi sunyi senyap. 100 juta liang emas. Lemak ini tidak membawa apapun, tidak ada harta langka atau tumbuhan surgawi yang berharga. Tidak ada, kecuali uang. Emas. 100 juta liang emas. Jumlah ini tidak lagi hanya jumlah astronomi. Ini adalah jumlah uang yang 99,9999999% orang di dunia ini tidak akan pernah berani bermimpi. Berat emasnya mungkin cukup untuk menghancurkan 100.000 orang hingga mati. Tubuh Miao Xiao Miao bergetar, dan dia benar-benar tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Lemak ini, benar-benar kaya, benar-benar terlalu kotor. Subscribe Penatua. Ini terlalu banyak, kata Jun Wuyi serius setelah pulih dari guncangan awal. Tidak semuanya, tidak sama sekali. Tang Yuan melambaikan tangannya dengan murah hati. Paman ketiga, aku tidak bisa melakukan apa-apa selain mendapatkan uang, dan sekarang aku punya tabungan yang cukup besar. Dia kemudian menurunkan suaranya dan berkata secara diam-diam. Aku beritahu kamu, paman ketiga, apakah kamu masih ingat pria yang berusaha menyombongkan kekayaannya di kota Tianxiang? Aku sangat marah sehingga aku memanggil 2 gerbong emas dan melempari dia dengan batu sampai mati di jalan raya dengan emas. Petik 2. Datang. Selamat datang di manajer hebat kami Tang Yuan dan sajikan teh terbaik. Sebelum Tang Yuan selesai, Jun Wuyi sudah memproyeksikan suaranya dan memberikan perintah. Dia tidak bisa mentolerir betapa tidak pantasnya Tang Yuan meskipun menjadi salah satu orang paling kuat di benua saat ini. Paman ketiga, aku belum selesai, dengarkan aku. Tang Yuan berusaha sedikit berjuang karena dia sangat bangga dengan tindakan heroiknya dan tidak sabar untuk berbagi. Tersesat, Jun Wuyi menendang pantatnya yang besar. Tang Yuan menjerit kesakitan tetapi tidak bergerak sama sekali. Pantatnya begitu lembek sehingga rasanya seperti kapas yang menyerap semua kekuatan. Tampaknya menjadi gemuk juga bisa menguntungkan. Saat semua orang memperhatikannya, Tang Yuan menggerutu dan memijat pantatnya. Dia kemudian melambaikan tangannya lagi dengan santai. 4 pria segera menanggapi gerakannya dengan bergegas ke depan dan meletakkan benda. Itu adalah sofa empuk yang bisa dilipat. Semua orang tercengang ketika dia membuat dirinya nyaman di atasnya sebelum melambaikan tangannya lagi dan memesan. Tunjukkan padaku jalan ke Tuan Muda ketiga Jun. Sial,
Sungguh melelahkan untuk berjalan begitu lama. Dia telah berbicara dengan lembut dengan Jun Wei, tetapi Miao Xiao Miao adalah yang mulia. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Dia bingung dengan apa yang dia dengar. Merajam orang sampai mati dengan emas. Pria gendut ini, bagaimana aku bisa menggambarkannya? Dia akhirnya dipaksa menutup mulutnya dari adegan absurd saat Tang Yuan dibawa masuk ke sofa empuk. Dia tidak bisa membantu tetapi berkomentar dengan sangat jujur. Sekarang aku mengerti bagaimana dia begitu gemuk. Semua orang menghitung bahwa Tang Yuan hanya berjalan sendiri kurang dari 10 langkah. Dan sekarang dia mengeluh bahwa itu terlalu melelahkan. Tidak heran dia begitu gemuk. Jun Wei menghapus keringat dingin ketika dia sampai pada resolusi bahwa dia akan mengingatkan Mo Xie lagi untuk membantu Tang Yuan langsing lagi. Tubuh Tang Yuan tidak akan bisa mengangkat bebannya sendiri jika dia terus menambah berat badan. Itu masalah hidup dan mati. Siapa yang tahu mengapa dia tidak mencoba meningkatkan kesehatannya sendiri dengan semua ramuan ajaib yang dia mampu. Saat Jun Wei merenungkan, suara anak laki-laki bernada tinggi tiba-tiba bisa didengar. Tidak gagal seperti matahari yang terbit dari timur, aku tidak terkalahkan. Taklukkan dunia dalam waktu singkat dan satukan semua orang selama berabad-abad. Keluarga Dongfang telah datang untuk memberi selamat. Petik 2. Suara, slogan, itu pasti sepupu. Itu adalah sepupu kecil Jun Mo Xie, Dongfang Xiao Huai. Atau mungkin dia harus dipanggil Dongfang Bu Bai. Tepat setelah Tang Yuan, itu adalah anak kecil nakal ini. Mereka membuat aku sakit kepala. Jun Wei mengeluh diam-diam. Tapi dia beruntung kali ini bahwa Dongfang Xiao Huai tidak di sini sendirian. Dia bisa melihat Dongfang Wenqing berjalan sambil tersenyum. Saat Jun Wei menyambut keluarga Dongfang dengan hangat dan memerintahkan pelayan untuk membawa mereka, gelombang dingin yang tiba-tiba dan menghanyutkannya, seolah-olah dia kembali ke puncak pegunungan Snowy. Itu pasti adalah Master of the Silver City Blizzard yang memimpin beberapa pakar kota untuk mengirim ucapan selamat. Tidak ada lagi tamu yang masuk untuk sementara waktu dan Jun Wei sibuk melayani mereka yang telah tiba. Kekaisaran Tianxiang datang untuk memberi selamat atas upacara pembukaan Grand Evil Monarch Manor. Kami mempersembahkan kota Tiannan sebagai hadiah. Petik 2. Duta besar dari Tianxiang adalah Li Yuran, yang telah menjadi musuh utama Jun Mo Xie. Dan hadiah yang mereka berikan merupakan kejutan bagi semua orang. Dewa kekayaan, Tang Yuan memberi 100 juta emas dan itu cukup menakjubkan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Kekaisaran Tianxiang memberikan seluruh kota? Itu lebih menakjubkan. Hanya Mo Dao dan beberapa individu yang berpengetahuan luas tidak terkejut. Langkah Tianxiang City ini sangat strategis. Setelah Evil Monarch Manor didirikan, pemimpin de facto kota Tiannan tidak akan lagi menjadi mahkota Kekaisaran Tianxiang. Selain itu, kota itu terlalu jauh dari kota Tianxiang, jadi tidak ada yang bisa dilakukan kaisar bahkan jika dia mau. Tapi situasinya akan segera berbalik jika mereka memberikannya pada Jun Mo Xie. Dengan kemampuan keluarga Jun saat ini, mereka secara alami akan melindungi kota Tiannan dari segala bentuk serangan atau invasi. Kota Tiannan bahkan bisa menjadi kota yang tak tertembus dengan kedamaian mutlak. Lebih penting lagi, kota ini akan berubah menjadi garis pertahanan yang kuat yang memastikan stabilitas bagian selatan kekaisaran selamanya. Dengan cara ini, meskipun itu adalah pemberian hadiah di permukaan, itu sebenarnya merupakan faktor ketidakpastian besar selamanya. Mereka menerima manfaat besar dengan bantuan sederhana. Bagaimana mungkin Jun Wei tidak menyadari agenda tersembunyi mereka? Tetapi mengingat bahwa Tianxiang adalah negara asalnya, Jun Wei hanya bisa tersenyum tak berdaya dan meminta orang untuk membawa Li Yuran masuk. Namun, orang berikutnya benar-benar membuat warna pada wajah Jun Wei berubah. Mo Dao dari kata Dewa Abadi yang sulit dipahami telah datang untuk memberi selamat atas pembukaan Grand Evil Monarch Manor. Sungguh garis yang sangat mengejutkan. Semua orang tahu bahwa ketiga Tanah Suci pasti akan mengirim seseorang untuk menghadiri acara tersebut, tetapi tidak ada yang mengharapkan master dari kata-kata abadi yang abadi berada di sini. Seketika, hanya ada keheningan yang mati. Si Ruo Chen dari kota emas tertinggi. Huyan Aobo dari Laut Darah Ilusi. Niao Zhan dari Misti Illusory Manor. Petik 2. Telah datang untuk memberi selamat atas pembukaan Grand Evil Monarch Manor. Tiga suara lagi terdengar bersamaan, menemukan jalan mereka ke telinga semua orang yang hadir. Mereka tidak keras dan benar-benar terdengar lembut, tetapi mereka tidak gagal membuat semua orang ketakutan. Para pemimpin Manor dan ketiga Tanah Suci tiba pada saat yang sama. Terima kasih banyak, silakan masuk dan nikmati teh. Jun Wei dengan hati-hati mengangkat suaranya tetapi tetap mempertahankan posturnya yang rendah hati. Tunggu sebentar, tolong izinkan aku untuk mengatakan sesuatu. Bolehkah aku bertanya di mana tuan kerajaan kamu, Raja Jahat, berada? Mo Dao bertanya dengan tenang. Aku pikir kita telah menunjukkan cukup kesungguhan untuk berada di sini sendirian, tetapi tuanmu istana menolak untuk muncul. Bukankah, sedikit juga, tidak pantas? Apakah manor tuanmu tidak menghormati semua pahlawan dunia ini? Petik 2. Sejak kedatangan kelompok tamu pertama,
Raja Jahat, Jun Mosie, belum muncul. Sebelumnya, kebanyakan dari mereka adalah temannya, jadi itu masih bisa dimengerti. Tapi sekarang, para tamu adalah pemimpin organisasi paling kuat yang ada. Status mereka tinggi dan hampir setara dengan Evil Monarch. Mengabaikan mereka agak tidak sopan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mo Dao, keluarga-keluarga yang berafiliasi dengan Tiga Suci segera diaduk. Ada hampir 10.000 dari mereka membuat keributan pada saat yang sama. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Mo Dao menunggu dalam diam dan tidak melakukan apapun. Dia tampak benar-benar tanpa emosi. Kata-katanya terdengar ragu-ragu tetapi tidak dengan cara yang sangat menantang, tetapi tersembunyi di dalam adalah jebakan yang sangat mematikan. Dia sudah lama menyadari bahwa Jun Mosie bahkan tidak muncul sampai sekarang, dia hanya membawa masalah ini pada titik waktu ini sehingga itu akan menjadi panah mematikan yang menunjuk pada Jun Mosie. Jika Jun Mosie terus menolak muncul, dengan beberapa kata lagi dan bantuan keluarga yang mendukung mereka untuk membangkitkan lebih banyak sentimen, Evil Monarch Manor yang baru didirikan kemungkinan besar akan menemukan dirinya melawan seluruh dunia. Tetapi jika Jun Mosie muncul setelahnya, sepertinya Jun Mosie tunduk. Dia bahkan tidak muncul untuk menyambut teman-temannya tetapi muncul untuk para pemimpin dari ketiga tanah suci. Bukankah ini berarti dia takut? Dalam hal ini, status dari ketiga tanah suci akan terangkat sangat tinggi, melampaui status Evil Monarch Manor. Pada saat yang sama, itu akan merusak ikatan antara Evil Monarch Manor dan sekutunya. Semua orang mengharapkan tiga tanah suci untuk menantang Jun Mosie pada upacara ini. Tetapi tidak ada yang bisa menebak bahwa itu terjadi begitu mereka muncul. Itu jelas merupakan demonstrasi yang bagus dari strategi penyergapan musuh. Tak lama, suara biasa tiba-tiba terdengar. Mo Dao, apa yang kamu maksudkan? Apakah kamu lebih mulia daripada pahlawan lain sehingga aku harus menyambut kamu secara pribadi? Evil Monarch Manor memperlakukan semua pahlawan dunia dengan setara. Aku menghormati mereka dan tentu saja tidak akan dengan sengaja membuat hidup kamu sulit. Tapi apa yang ingin kamu capai dengan mengatakan ini sekarang? Petik 2. Suara itu menembus dan jernih tetapi terdengar seolah-olah itu menggunakan upaya minimal. Namun, itu dengan mudah menutupi semua keributan dan memaksakan diri ke kepala semua orang. Itu terampil. Mata Miao Zhan bersinar dengan cahaya terkejut dan berseru pelan pada dirinya sendiri. Pembicara memiliki kultivasi suan yang sangat tinggi, ditunjukkan oleh suaranya yang menutupi kerumunan yang berisik. Namun, Miao Zhan cukup yakin bahwa dia bisa melakukannya juga. Yang lebih mengagumkan adalah cara dia merespons dengan kata-katanya. Itu adalah tanggapan cerdas yang membalikkan arus balik terhadap Mo Dao dan bahkan memuliakan semua pahlawan dunia. Itu mengakui bahwa setiap pahlawan sama dengan tuan dari dunia dewa abadi yang elusif. Sungguh sangat memuaskan untuk mendengar. Subscribe Penatua. Selain itu, kamu bilang itu tidak pantas. Hur, aku khawatir aku tidak setuju dengan kata-katamu. Meskipun aku, Jun Mosie, adalah raja jahat, aku masih orang dari keluarga Jun. Orang yang menerima tamu di pintu sekarang adalah paman ketiga aku. Paman ketiga aku adalah jenderal darah yang terkenal, dan statusnya dalam keluarga bahkan jauh lebih tinggi daripada milikku. Dengan paman ketiga aku yang secara pribadi keluar untuk menerima para tamu, itu sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepada para pahlawan dunia. Mo Dao, mungkinkah itu bagimu, seorang senior dari generasi yang lebih tua memiliki status yang lebih rendah daripada seorang junior? Sebagai tuan istana dari dunia abadi yang sulit dipahami, berpikir bahwa kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata keji dan tidak berbakti seperti itu. Petik 2. Suara jernih berakhir di sini, tetapi suara dari kerumunan juga telah tenang sepenuhnya. Kalimat ini tidak hanya membuat sikapnya jelas, dia bahkan berhasil membalas pukulan kembali ke Mo Dao. Mo Dao telah mengambil kesempatan untuk menyerang Jun Mosie dengan pertanyaan yang sulit, tetapi serangannya telah dibubarkan secara instan dan kembali dengan metode yang sama. Keahlian Mo Dao dalam memfitnah orang sudah bisa dikatakan sebagai yang terbaik di dunia, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa raja jahat ini akan lebih menakjubkan? Sungguh, selalu ada gunung yang lebih tinggi di belakang gunung tertinggi. Niao Xiao Miao hampir tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hatinya bahwa keterampilan orang ini agak mirip dengan kemampuan Jun Ye yang halus untuk berbicara. Satu-satunya hal adalah dia, tentu saja, tidak sebanding dengan Jun Ye-nya. Liu Ran yang sudah dikawal di dalam, menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Jika dia yang dihadapkan pada situasi yang sulit ini, dia pasti akan memilih metode untuk menjelaskan dirinya sendiri dan tidak akan pernah menggunakan metode ekstrim seperti retort secara langsung. Meskipun karakter Liu Ran berbisa, kejam dan berani, alam bawah sadarnya sebenarnya lebih berhati-hati. Sebelum mendapatkan kesuksesan, ia akan selalu mempertimbangkan kegagalan terlebih dahulu. Pikiran pertama dalam benaknya adalah selalu menjaga diri, sebelum yang lainnya. Tapi Jun Mosie, di sisi lain, benar-benar tak kenal takut. Kepribadian kedua sama berbeda dengan utara dan selatan, sehingga pendekatan mereka terhadap masalah secara alami akan sangat berbeda juga.
Hur, Mo Dao tertawa ringan, sepertinya tidak peduli sama sekali. Raja jahat memiliki lidah yang tajam seperti yang diharapkan, benar-benar mengagumkan. Dari kalimat ini, seolah-olah masalah itu berhenti sementara, tetapi sebenarnya, ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Tuan istana dari dunia abadi yang sulit dipahami juga mengesankan, hanya kalimat acak dari kamu sudah cukup untuk memaksa kursi ini untuk berbicara. Meskipun kata-kata itu memaksa hingga ekstrim dan tampaknya tidak memiliki etika sosial atau moralitas untuk dibicarakan, itu sudah meminta terlalu banyak dari kamu. Bagaimanapun juga, manusia tidak sempurna, sehingga kursi ini bisa mengerti. Jun Mosia tertawa dan berkata, suaranya menghilang. Kalimat ini juga merupakan pukulan balik pada Mo Dao, mengatakan bahwa ia mencari penghinaan sendiri dan tidak bisa disalahkan pada orang lain. Lebih jauh lagi, meskipun kata-kata, tidak ada etika sosial atau moralitas untuk dibicarakan, tampaknya dikatakan dalam keanggunan, itu pada dasarnya adalah tembakan langsung ke Mo Dao, memanggilnya binatang buas langsung ke wajahnya. Di zaman ini, adakah orang yang tidak tahu etika sosial? Sungguh, hanya binatang buas tidak akan mengerti hal-hal seperti itu. Tentu saja, orang banyak dapat memahami makna di balik kata-kata itu dengan sangat jelas. Namun, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Evil Monarch mungkin bisa mengabaikan Lord Palace dari dunia Immortals yang elusif, tetapi apakah mereka berani? Meskipun Jun Mosie baru saja menyebut sisa dari mereka sama dengan 3 tanah suci dan semua orang merasa senang tentang hal itu secara internal, tetapi kerumunan itu jelas bukan idiot. Apakah mereka benar-benar berani berpikir bahwa mereka setara dengan 3 tanah suci? Meskipun keduanya hanya bertukar 2 kalimat dari awal sampai akhir, itu sudah cukup untuk meninggalkan kerumunan dengan pikiran tanpa akhir. Semua orang bisa merasakan bahwa akan ada pertunjukan besar untuk ditonton hari ini. Jauh di kastil, Mei Sue yang duduk diam di samping jendela tinggi, melihat ke bawah. Tiba-tiba, dia bergumam ringan. Gadis yang terlihat manis dalam warna kuning dengan misti ilusori manor haruslah adik perempuan kita Xiao Miao, kan? Tuan muda Jun yang baru saja muncul dari putaran pertarungan berlidah tajam dengan dewa istana dari dunia abadi yang abadi, menggosok hidungnya dengan perasaan bersalah dan batuk 2 kali dengan kering. NN. Di mana? Dubu Xiaoyi, Han Yanmeng dan Kir bergegas dengan bersemangat dan melihat ke arah tempat Mei Sueyan menunjuk. Kamu 3 gadis kecil, Mei Sueyan tersenyum pahit, tetapi masih menunjuk mereka untuk melihat. Memang tidak buruk, dia benar-benar terlihat cantik. Dubu Xiaoyi cemberut mulutnya dan menatap tanpa berkedip. Miao Xiao Miao mengenakan gaun kuning pucat panjang, dan ekspresinya tenang. Meskipun mereka terlalu jauh untuk melihat wajahnya dengan jelas, keanggunan dan bantalan elegan yang terpancar darinya sudah bisa dilihat, membuatnya berbeda dari kerumunan. Mungkin tidak perlu memikirkan yang lain, tapi kita harus menerima Nona Miao ini sendiri. Mei Sueyan berkata dengan suara ringan. Kalau tidak, Tuan Muda Jun akan berpikir bahwa kita adalah sekelompok wanita yang cemburu dan marah pada kita. King Han, mari kita turun bersama. Petik 2. Tuan King Han melirik Jun Mosie, dan mengangguk. Jun Mosie menggosok hidungnya dengan senyum pahit. Apakah aku berani marah pada kalian semua? Jika kamu tidak marah kepada aku akan membakar dupa dan berterima kasih kepada para dewa. Tuan Muda Jun sebenarnya ingin membawa orang itu, Tang Yuan, ke sini awalnya. Namun, ketika lemak itu dibawa ke atas, dia kebetulan melihat ke bawah. Melihat seberapa tinggi Hei, dia menjadi takut dan buru-buru kembali turun. Sangat sedikit dari tamu-tamu ini yang datang bersama para wanita dari keluarga mereka. Miao Xiao Miao secara alami merasa agak kesepian dan tidak nyaman di lautan pria. Setelah disambut oleh Jun Wuyi, dia mengikuti di belakang beberapa pemuda berjubah putih. Saat dia melihat ke atas, sebenarnya ada aula yang sangat besar di depan. Aula ini cukup luas untuk dengan mudah menampung beberapa ribu meja, dengan ruang besar dibiarkan kosong di tengah. Bahkan ada panggung tinggi di ujung yang berlawanan. Sementara Miao Xiao Miao sedang mengamati pengaturan itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul, dan matanya kabur. 2 gadis tiba-tiba muncul di pintu aula besar dan tersenyum padanya. Warna gaun mereka tidak jauh berbeda dari yang lain, tetapi bahkan ketika mereka hanya berdiri di sana, mereka memberi orang lain perasaan bahwa mereka berbeda dari yang lain. Entah itu gaya, sikap, mereka menonjol dari yang lain. Dalam hal penampilan, mereka adalah keindahan surgawi dari satu generasi. Yang di sebelah kiri berdiri diam dengan cara yang sederhana, tetapi ada bantalan pemimpin yang kuat di atasnya. Meskipun dia tersenyum tipis, dia memberi orang lain perasaan bahwa dia tidak bisa dianggap enteng, seseorang yang tinggi di udara, memandang ke bawah dunia. Orang di sebelah kanan juga memiliki sedikit senyum di wajahnya, tetapi dia terlihat dingin dan menyendiri, dan tampaknya sangat jauh dari jangkauan. Hanya menatapnya, orang akan merasa seolah-olah mereka melihat peri surgawi dari dimensi lain yang tidak bisa didekati. Yang satu seperti peoni yang bangga, anggun dan anggun, sementara yang lain seperti lotus es di puncak gunung bersalju, terpisah dari dunia dan tidak tergoda oleh kotoran duniawi.
Saat kedua gadis ini muncul, bahkan para ahli tanah suci tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa menahan untuk tidak menatap dengan bingung. Tingkat keindahan seperti itu seharusnya menjadi sesuatu yang hanya dimiliki di surga. Miao Xiao Miao selalu percaya diri dengan penampilannya yang murni dan luar biasa, dan bahkan ketika dia mendengar Mo Junye memuji istrinya ke surga, dia masih merasakan perasaan tidak mau menyerah dalam hatinya meskipun dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dia tidak berani mengungkapkan pikiran itu kepadanya karena takut bahwa yang lain akan berpikir dia adalah gadis yang penuh perhitungan dan cemburu. Tetapi di dalam hatinya, dia tidak percaya bahwa Sister Elder yang belum pernah dia lihat sebelumnya mungkin akan lebih cantik darinya. Lagi pula, siapa yang bisa di benua Suan-Suan yang tertutupi dengan kotoran bisa mencapai tingkat keindahan yang sebanding dengan Misty Illusory Manor. Miao Xiao Miao tidak dapat disalahkan karena memiliki pandangan sombong seperti ini. Orang-orang di Misty Illusory Manor selalu merasa bahwa mereka lebih unggul daripada orang-orang di benua Suan-Suan. Terlahir di lingkungan seperti itu, tidak heran dia juga memiliki pemikiran yang sama. Tapi setelah melihat dua gadis ini sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan malu yang dalam di hatinya. Meskipun dia juga seorang kecantikan tingkat puncak, tapi bagaimana dia bisa disebutkan bersama kedua gadis ini? Saat pikiran ini muncul, pikiran lain muncul di hatinya, karena ada keindahan semacam ini di benua Suan-Suan, maka, jika kakak perempuan yang digambarkan Junye juga nyata, apa yang harus aku lakukan? Miao Xiao Miao merasakan jantungnya berdebar, dan rasa sakit yang tak terkendali muncul di dadanya. Rasa kasihan diri yang mendalam terlahir, meluap di alisnya. Tapi yang dia tidak tahu adalah bahwa ketika Mei Sueyan dan Duan Qinghan melihatnya, mereka juga sangat terkejut. Pada hari-hari ini, dengan semua gadis yang tinggal bersama, orang dapat benar-benar mengatakan bahwa pondok mereka adalah tempat di mana semua jenis keindahan yang berbeda dapat ditemukan bersama. Sueyan yang anggun dan tenang, Qinghan yang dingin dan bangga, Xiaoyi yang menyenangkan dan menggemaskan, Yan Meng yang hidup, Qiansun yang lembut dan tenang, KR yang baik dan ramah, terkendali dan terdiri dari Ling Meng. Praktis ada satu dari setiap karakteristik di sini. Kadang-kadang, Mei Sueyan bahkan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah Badi itu benar-benar berniat untuk menangkap semua keindahan terbaik dari karakteristik yang berbeda dan membawa mereka ke haremnya, menyatukan semua yang terbaik di dunia ini. Tetapi setelah melihat Miao Xiao Miao hari ini, dia menyadari bahwa koleksi besar Jun Mo Xie belum berakhir. Gadis yang kuat namun halus, lembut di luar tetapi kuat di dalam. Gadis semacam ini benar-benar langka, terutama tatapan menyakitkan yang menyakitkan di antara alisnya bahkan lebih mengejutkan. Yang mulia Mei, aku percaya kamu sudah baik sejak terakhir kali kita bertemu. Mo Udao tersenyum ringan dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Mendengar ini, Miao Xiao Miao terengah-engah di dalam hatinya. Jadi ini adalah penguasa tanah ganas Tianfa. Yang mulia Mei, aku mendengar bahwa dia juga wanita dari raja jahat itu. Melihatnya hari ini, dia memang cantik tak tertandingi. Tapi siapa itu di sampingnya? Sepertinya Evil Monarch benar-benar diberkati dengan keberuntungan tanpa batas dengan wanita. Tapi yang tidak diketahui oleh Miao Xiao Miao adalah dia juga salah satu dari wanita-wanita itu yang beruntung memiliki raja jahat dengan